Pak, bukan keinginan nabinya untuk berdosa. Pak Katem dijawab Pak Katem ini. Ini fokus 2 Samuel 12:78 tadi tidak terjawab ya. Tuhan mengambilkan istri orang untuk diberikan kepada Nabi Daud. Pak, saya mau Pak Katem jawab ini karena kalian bahas CABUL. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, pada zaman Yeroboam bin Yoas raja Israel. Bapak baca baik-baik ini Pak, ini perintah Tuhan untuk bersundal. Mohon maaf Pak, ini kata-kata mohon maaf ya Kak Mary, tapi ini faktanya begitu. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia pada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundul. Pak, Tuhan suruh Hosea kawin dengan perempuan sundul. Pasti Bapak bilang gini, kan disuruh menikah. Pak, kalau menikah itu artinya anaknya harusnya bukan anak-anak sundal. Tapi di sini Tuhan perintahkan, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Artinya Tuhan menginginkan Hosea, memerintahkan Hosea untuk menghasilkan anak-anak hasil persundalan. Ini yang namanya zina, Pak. Ngeri. Ini pakai data. Bapak bicara tentang saksi, tunjuk kepada saya bahwa ada Tuhannya Bani Israel berkata, Nabi itu harus 2 orang saksi. Yesus menjawab Bapak. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 5 nomor 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Pak, Tuhan Bapak sendiri mengatakan dia nggak butuh saksi manusia. Kok Bapak berani-beraninya membawa standar yang nggak tahu dari siapa bahwa Nabi harus ada saksi 2 orang. Bapak baca Matius 12:38-39 nih. Yesus sendiri juga sama seperti Nabi Muhammad. Pada waktu ini orang-orang yang minta mukjizat kayak Bapak nih, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Bapak sama kayak ahli Taurat sama Farisi Pak, minta supaya Yesus kasih mukjizat. Apa jawaban Yesus? Sama seperti Nabi Muhammad. Gini jawabannya nih, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawaban kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Pak, tunjuk kepada saya mana data Bapak bahwa Nabi itu harus ada saksi, ya. Dan Bapak juga jawab ini. Yesus mengatakan di sini dia tidak bermukjizat. Lalu siapa yang melihat Yesus bermukjizat? Sementara angkatan jahat tidak pernah melihat Yesus bermukjizat. Yesus tidak memberikan mukjizat kecuali tanda Yunus. Itu mukjizat Yunus. Bapak jangan ngada-ngada. Nah, Bapak fitnahan Bapak kepada Nabi saya. Dari tadi saya tidak bacakan datanya, sementara saya menggunakan data. Lalu Bapak bilang apa? Nabi tidak ada dari negara lain. Bapak tahu Abraham itu dari mana? Abraham itu dari Irak, Pak. Irak itu jazirah Arab. Sejak kapan Irak itu jadi Eropa? Bapak menghujat Nabi dari Arab, sementara Nabi Ibrahim atau Abraham itu dari Irak. Bapak jangan mempermalukan orang Kristen, kan saya sudah bilang. Di hadapan Kak Mary saya hanya ingin membuktikan kepada Kak Mary saya ini orang sangat reaktif. Penghujat bahkan di komal Kak Mary saya tidak frontal menjawabnya. Asal Kak Mary tahu dan Kak Mary sangat tahu siapa saya. Saya mampu menggunakan diksi yang sangat menyayat hati, menyakiti orang Kristen, tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Saya ingin membuktikan kepada Kak Mary, ini, this is your friend Kak Mary, I am not your enemy. Tapi saya membela kehormatan Nabi saya yang dituduh oleh orang yang mengklaim dirinya Kristen, tapi no data. Please, tolong Pak Saipudin dan Katem, kalian jawab pertanyaan saya. Kenapa kalian mengimani Tuhan yang memerintahkan nabinya memperanakkan anak sundal untuk berzina dan mengambil istri orang untuk diberikan kepada kepada Daud sebagai nabi? Kenapa kalian mengkritisi nabi kami yang kalian tidak bisa tunjukkan data? Dan Bapak kalau bisa, Bapak kalau normal, Bapak bilang nabi saya pendusta, Tuhan saya pendusta. Mohon maaf Pak, data saya akan tunjukkan tentang perbudakan. Bapak bilang apa? Nabi Muhammad berzina, menggauli budak. Bapak baca 2 Petrus Pak, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Mohon dengan sangat ya, baca ayat-ayat kalian sebelum kalian mengkritisi kitab suci orang lain. 1 Petrus, bentar saya buka datanya dulu. Mohon maaf ya. Ayat ke-18 ya, masih 2 menit. Uni masih punya 2 menit. Oke, saya tunjukkan data ya. Baik Pak, kalau sama saya itu pakai data diskusi ya. Nih, oke, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu hamba-hamba, ini saya buka saja di sini nih ya biar kelihatan cepat ya. Nih, kalau nggak waktu saya habis nanti. Nah, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Pertanyaan saya, dalam 1 Petrus 2:18 ini bahkan hamba-hamba itu boleh diapa-apain loh Pak. Karena hamba harus patuh, walaupun kepada majikan yang bengis. Pertanyaan saya, dalam konteks 1 Petrus pasal 2:18, kalau seandainya majikannya ingin meniduri budaknya boleh melawan atau tidak? Jawab menggunakan data Pak.
Jangan asumsi liar. Itu tentang perbudakan. Lanjut. Tentang Nabi Bapak belum menjawab. Dengan data tidak dijawab. Kemudian Bapak menuduh Nabi saya tidak memiliki data. Apa perbedaan zina dalam agama Bapak kalau memang kalian menuduh Nabi kami berzina? Definisikan zina dalam iman Kristiani biar kita tahu nih. Kenapa Nabi saya bisa dituduh sebagai orang berzina? Dan saya juga akan tunjukkan data. Asal Bapak tahu Pak, pernikahan Nabi saya dengan Sayyidah Aisyah bahkan menurut orang-orang Yahudi Pak, itu sudah lebih dulu dilakukan oleh siapa? Ishak. Saya pakai data lagi nih Pak. Bapak kalau sama saya pakai data, saya tidak suka asumsi liar, itu memperbodoh. Kita di sini mencerdaskan anak bangsa. Ya, critical thinking dibangun Pak. Bapak baca ini Pak, ini sefaria.org Pak. Ini literasi Yahudi dan dipakai orang Kristen Pak. Ini kitab berbahasa Ibru, bahasa Ibrani. Dalam Genesis pasal 25, number 20. Bapak baca pendapat para Rashi. Bapak tahu hadis itu setara, hampir sama, bahkan lebih tinggi hadis daripada ini. Ini Rashi yang bilang Pak. Salah satu scholar orang Yahudi bahkan mengatakan bahwa Ishak itu menikahi Ribka umur 3 tahun Pak. Ini Pak, jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia layak untuk menikah. 3 years old, 3 tahun. Bapak kalau menuduh Nabi saya CABUL karena menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, Bapak harus akui kalau Ishak menurut Rashi itu CABUL. Ini data Pak. Bapak tolong fokus ke saya. Ada 3 tema yang Bapak bawa syubhat. 1 tentang perbudakan. Tunjukkan dalil dalam kitab Bapak dilarang untuk meniduri budak. Yang kedua, Bapak menuduh Nabi saya itu CABUL. Saya minta data. Data, definisi secara zinanya apa. Yang ketiga Pak, jawab Hosea pasal 1 ayat kedua. Jawab dan jelaskan, jangan menebarkan kebencian, jangan memutarbalikkan lidah, menunjukkan kejahatan Bapak di hadapan Kak Mary. Jangan permalukan Kak Mary sebagai umat Kristen. Banggakan beliau kalau orang Kristen itu bijaksana kalau menjawab, pakai data dan ilmu pengetahuan yang ditampilkan di sini. Silakan. Oke, Uni, Anda udah lewat tadi 3 menit, harusnya 2. Siapa mau menjawab? Pak Saifuddin? Tai kucing. Atau Pak Katem? Anda punya waktu berarti di 8 menit. Siapa mau menjawab? Saya akan geser layar. Di tempat rapat sudah sampai nih. Aduh, sayang sekali. Oh, Pak Saifuddin udah. Iya. Iya, jadi siapa yang mau menjawab? Lagi Nggak ditunggu apa-apa, jadi Pak nggak enak Saifuddin. kalau ngomong. Saya turun dulu No ya. problem, no problem. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Ya, Oh, oke, biarin oke. Nabi cabul Have a itu nice tetap day. cabul. Yang cabul tetap cabul. Yang tobat harus tobat. Aduh. Oke, Bang Katem atau siapa yang mau menjawab pertanyaan Uni Rifat terkait 3 isu? Saya boleh bantu jawab. Siapa nih? Siapa? Sebut nama. Saya tidak bisa melihat karena layar saya. Makasih. Pak Kas. Makasih, oke, makasih. Ya, Sebentar, Pak menanggapi Kasih, satu Anda urusan. punya waktu sampai di 3.40. Mohon lampirkan data. Kalau Anda tidak mampu melampirkan data, maka kita cukup tahu bahwa Anda hanya omong doang ya. Kita udah sepakat tadi ya. Ya. Jadi biar Menanggapi penonton pun satu tetap. usia tadi. Ya, silakan. Menanggapi satu Hosea tadi, satu Hosea pasal 2 tadi ya. Itu kalau Ya, dilihat yang Kristen tolong bantu saya karena saya pakai satu handphone. Itu menanggapinya, itu perhatikan dulu judul perikopnya itu apa tuh. Satu Hosea pasal 2 tadi itu. Itu adalah gambaran keluarga Hosea yang gambaran Israel yang tidak setia. Kalau nggak salah begitu judul perikopnya. Kalau gambaran berarti itu seperti ilustrasi. Yang otensi nih tolong dulu buka dulu satu Hosea pasal 2. Saya bantu, Jadi seperti Bapak. yang- Saya Bisa bantu, bantu, saya bantu. Kata? Saya yang bantu, saya yang bantu, saya Ya. yang bantu. Oke, saya bantu. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Kalau mau besarkan boleh Kak Mary biar teman-teman semua sebentar, bisa saya membaca. Oke. Ya. Saya ini perikopnya teman-teman ya. Benar ya Pak Kasih ya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Silakan Pak. Oke. Konteks pertanyaan saya itu di ayat ini ya Pak. Di Ayat perintah 2 kan? ini ya Pak. Ayat 2 kan? Ya, di ayat 2 Pak. Iya. Perintahnya ini, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakan anak-anak sundul. Konteks ini saya mau Bapak jelaskan ini. Silakan. Sekarang gini saja. Sederhananya, kalau arti gambar itu bagaimana menurut Ibu, menurut Rifa? Ya, di sini keluarga Hosea sebagai gambaran. Ya, Gambaran itu Pak, kalau saya menggunakan definisi umum, gambaran ini kan penjuantahan Pak. Nah, saya tidak tahu bagaimana dalam teologi Kristen. Tapi sebelum Bapak menjawab untuk menjelaskan, artinya kan Bapak mentafsir nih. Saya minta Bapak menggunakan metode apa, jelaskan ke saya.
Kalau Bapak menjelaskan pakai metode pribadi asumsi liar, mohon Sekarang maaf Kak begini, Mary ya. begini. Saya Ya, begini, mau Bu. kita pakai ilmiah Kak. Saya mau misal Iya. Pak Kasih menjelaskan ke saya, berarti dia menafsir ya Kak Mary. Karena ini kan bukan teks berbahasa Indonesia pada dasarnya. Teks ini menggunakan bahasa Yunani Kak. Jadi kalau Pak Kasih mau mentafsir, dia harus menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sorry ya. Kalau Sekarang tidak begini, Bu. ribet nanti kita. Bu Nerifa. Yang Ibu tampilkan tadi adalah bahasa kita kan, bukan bahasa Ibrani kan. Iya, silakan dijawab saja. Yang Saya dibaca tidak tadi mau kan begitu. mengkritisi. Nah, Saya diam, kenapa kalian lari? menjawab Biarkan pakai biar metode. menjawab, biar menjawab kan. Udah. Iya, Pak Kasih silakan. Dari judulnya itu adalah gambaran bagaimana Israel yang nggak setia, Bu. Jadi kalau Ibu mencomot satu ayat itu, kalau dibaca sampai ujung, sampai sampai ketemu yang baru, itu dapat idenya. Jadi bukan langsung mengklaim atau menuduh kalau Allah menyuruh untuk bersundal, tapi itu adalah gambaran bangsa Israel yang sangat kurang ajar pada saat itu. Itu loh. Judul perikop sudah jelas di situ. Ya, itu untuk yang Hosea ya Pak Kasih. Iya. Ada pernyataan lain? Masih ada waktu untuk Anda? Menanggapi yang itu aja satu siar pasal dia. Ya, jadi tadi juga pernyataan saya yang di saya Muslim 24 jilid 4 2127 itu tak Data ya, saya nggak terbantahkan ya bisa. dipukulkan. Kak Mary, saya tidak mau menjawab kalau yang nggak ada data ya, Kak. Uni, Saya kan kita sudah udah sepakat, katakan, Uni. saya Kita sepakat, Muslim Uni. 2127 kan dari tadi saya udah bilang itu. Kenapa Muhammad memukul perempuan? Apakah dia seorang laki-laki atau bukan? Saya juga bingung di situ gitu loh. Saya membacanya di situ dia memukul dadanya. Aduh, kasihan sekali. Nah, kalau kamu membaca Alkitab, Bro, kalau kamu membaca Alkitab, Hosea 1 ya ayat 2, kamu jangan terburu-buru nafsu untuk mencari kelemahannya gitu loh. Tadi udah dikatakan perikopnya. Nah, kamu kan membacanya kan sampai sundal karena negeri ini bersundal ya kan. Sorry. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, makanya kalau baca Alkitab itu tuh bukannya cari yang lemahnya untuk dijadikan peluru gitu loh. Nah, Jadi ini maksud Bang membelakangi Katem Tuhan. gini itu tentang cerita ya, bercerita tentang sebuah Ada kejadian. yang nimbrung Kak Mary Iya. tanpa kesepakatan Kak Mary. Bapak jahat, Anda Iya, diam, Bapak jahat. Iya, betul. Anda belum Bapak diberikan jahat, waktu. oke. Iya, itu cuma suatu kisah yang dimana di dalam Alkitab itu kan banyak tuh kisah, suatu perumpamaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, itu suatu pembelajaran bagi umat gitu loh. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Jadi makanya dikatakan beritakanlah Injil ke segala bangsa. Kok Injilnya yang mana? Ada ditutupi? Tidak, beritakanlah. Berarti kan kata itu berarti transparan isinya itu. Nah, ini. Nah, gitu loh. Intinya seperti itu, maknanya ada di situ. Nah, tadi Atarim itu sudah jelas ya. Kamu mau berdelit kayak manapun dan kamu juga tanpa sengaja tadi bicara kamu bawa kamu baca Sikiti budaknya. Nah, sekarang gini, nabi-nabi siapa yang pernah melakukan pencabulan kepada budak? Itu yang saya cari, siapa sih? Nabi Musa, Adam kah, atau Abraham? Itu udah pernah tuh melakukan kesalahan budak tuh, tapi tidak dikawini. Ya, dia udah salah tuh, dia berdosa gitu loh. Nah, dari Alkitab ini tidak ada penutupan, semua transparan. Tetapi harus tahu makna dari kenapa dan ada apa, kenapa nggak ditutupi ya, gitu loh. Alkitab nggak bisa menutupi itu sebagai pelajaran. Anda masih punya 2 menit. Lanjut. Silakan, ada yang mau membantu Bapak Jahat. Pak Katem. Pak Jat, silakan Pak Jat. Kalau Bang Katem buat Islam kan itu kan itu. Nah, Pak Jahat, Nabi suaramu itu- kurang kenceng. kalau buat Islam kan Nabi itu kan seperti malaikat, nggak bisa bikin dosa, nggak punya kesalahan. Silakan.
kelihatan Baginda ya memukuli istrinya, diracun istrinya sendiri, itu ya fakta itu bukan Data ya. hal yang dusta Mantan, itu. mantan Islam pakai data dong. Masa mantan Islam nggak bisa tunjukkan data? Oh, PPJ mantan Islam. Outlet boleh, ayo. Siapa? Data kalau orang Islam Nabi yang Muhammad berani debat dengan Nabi outlet? Muhammad diracuni Iya, tuh. istrinya, tolong data dong ya. Mantan Islam masa nggak punya data mantan Islam? PPJ mantan Islam, Ada PPJ. dong, rahasia nanti outlet bisa tahu bisa bahaya. Iya dong. PPJ datanya mana? PPJ, ayo wajib. Biar cuma satu yang penting ada. Kalau Uniriva bisa ngeluarin banyak, kalian cuma ngeluarin satu ya Sabar nggak lah, nanti- apa-apa. Nanti oten-oten bisa tahu bisa bahaya. Nanti ya, Nggak usah Ya, ngeles, pasti dong. keluarin bahaya. aja, nggak usah Jangan ngeles. ngeles, nggak usah ngeles. Keluarin aja. Nggak usah ngeles, keluarin misalnya, aja. misalnya baginda nabinya kencing Nabi yang berdiri. diracun sama istrinya Baginda- mana? Jangan gitu dong. Sabar, Narasi racun ya. Sabar Ibu. Iya, Narasi racun ya. Kita bawa narasi racun ya. Gue masih ingat Sabar. soal racun di kepala Dan gua akan gue. bahas tentang racun ini ya. Gua akan bahas. Yuk ini. bahas. Yuk bahas ya. Bahas ya. Oke. Muhammad Yuk, racun, diracun racun, istrinya fokus sendiri. racun. Racun. Istrinya menyusui laki-laki lain. Nah, gitu tuh dibahas. Ya pakai data dong, pakai data dong. Istrinya menyusui laki-laki lain pakai data dong. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kalau cuman Mana yang- fitnah. Yang Nanti dibikin racun bikin mana? enggak fitnah. Yang racun mana? Beneran keluarin narasi lu racun Sabar lah. tadi. Nanti Oten bisa tahu bisa bahaya. Enggak Lu gimana sih lu? Apaan sih ini orang kayak gini nggak usah ditanggepin lah Kak Mary, nggak ada. dari tadi Sebentar, Polisi aja sebentar, kita sekalian sebentar, Eva. sebentar, Mau nggak? pakai data dong. Sebentar, semua diam. Loh, Gue mau tanya PPJ, lu bisa ngeluarin data nggak? Jawab dulu, bisa atau tidak? Sekarang belum, orang lagi cuma satu perangkat gimana sih? Domba penipu dalam nama agama. Oh, karena itu ya Uni, alasannya karena itu ya. Tadi kayak Pak Saifudin lagi di mobil. Aku jelasin dulu. Jadi teman-teman ini tadi nggak ada ceritanya mau perdebatkan. Karena data itu benar, makanya aku keluar dari Islam gimana sih? Sebentar, Nah, diam dulu. tapi loh. datanya nggak Diam ada dulu, kan? Sebentar, Uni, sebentar. Aku jelasin dulu ya. Ceritanya tadi tuh nggak ada cerita mau debat agama. Ya, tiba-tiba ada yang nanya tentang Tuhan. Tadi ada yang sliding-slidingan antara Wana sama Tritunggal. Tiba-tiba teman Muslim naik. Tiba-tiba Uniriva naik. Tiba-tiba PPJ naik. Kagak pernah room gua debat agama, nggak pernah. Kalau mau ngobrol hayu, lo mau di belakang raya berantem, di depan di rumah aku ketawa-ketawa. Nah, ya PPJ tadi lu minta naik, tapi lu nggak bisa kasih data, kita maklumi karena mendadak. Pak Saifuddin lu tadi mendadak juga naik gara-gara ngomong Rindi ya, tadi Bang Rindi ya, yang jadi sasaran Pak Saifuddin ya. Abdul Somad aja kalau debat Nah. sama aku dia lari takut. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Apalagi cuma Rifa. Itu urusan Abdul Somad, bukan urusan gue. Japri aja Dibawa saya nama orang lain. Iya udah. Oke, sekarang Uniriva, PPJ nggak bisa kasih data. Uniriva mau Kayak ngapain? saya mau menanggapi mereka bertiga ya. Saya mau menanggapi mereka Oke, bertiga. silakan. Saya mau Nah, nunjukin Uni data kasih ya. 5 menit. Ya, oke. 3, Besarkan 4, saya. 3, 4, 6 yang lain diam. Kita bahas Ya. racun ya, kita bahas racun nih teman-teman. Mohon maaf akan membuat kalian agak sedikit. Kak Mary, sorry akan membuat tidak nyaman dengan hal ini, tapi ini bukan kehendak saya, tapi saya adalah reaktif. Teman-teman perhatikan ketika PPJ Head, Papa Jahat dengan mulut congor yang tidak bergunanya itu mengatakan Nabi Congor, anak Muhammad. ulama kamu Aduh, bilang kok congor ganggu? ya gila. Kok ganggu weh, sih? lu Papa Jahat Kok ganggu? diam ya. Anak ulama kok ganggu? Bawel, ya. Anak ulama kok gini banget, mending jadi anak kriminal daripada punya anak ulama kayak gini. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Dia menuduh Nabi Muhammad diracun sama istrinya, tapi dia tidak menunjukkan data. Sampai ke lubang semut pun dia nggak akan pernah bisa nunjukin data. Dia penipu teman-teman. Perhatikan, makanya dia Bisa kau pindah ke laporkan Kristen. aku polisi kalau Ya, aku Papa ada Jahat. data. Oh nggak butuh, Udah, Bapak Lu nggak Jahat. usah. Lu di penjara aja nggak layak lu. Orang penjaranya nggak mau terima lu. Teman-teman kita bahas racun nih. Teman-teman perhatikan. Dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 21, ini nubuatan ya teman-teman. Menurut skolar Kristen, boleh tanya kepada seluruh umat Kristen. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Guys, tahu yang mati minum anggur asam siapa? Mari kita lihat menurut skolar Kristen. Maaf Kak Mary, ini bukan tuduhan saya. Buka klik bintangnya ini. Terkorelasi kemana penggenapannya?
Dan ini ternyata masuk dalam Matius pasal 27 nomor 48 penggenapannya. Dan segeralah datang seorang dari jangan ganggu saya. Saya Mana jangan tulisannya ganggu. anggur asam itu racun? Saya lagi baca ini. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kalau kalian menuduh Nabi Muhammad mati diracun, beliau tidak Lu meninggal memang dalam iya. keadaan diracun. Karena beliau Memang minum racun 4. enggak. Jangan ganggu dong, Kak Mary. Ini kenapa? Kenapa makhluk ini mengganggu saya? PPJ, Nah, diam. Jadi Ya. ketika Nabi Muhammad SAW itu diracun oleh wanita Yahudi, Nabi Muhammad 4 tahun kemudian baru wafat. Dan wafat pun bukan karena diracun, tapi beliau wafat karena memang sudah waktunya. Bagaimana mungkin ada seorang yang mati diracun meninggoynya baru 4 tahun yang kedatang? Itu namanya bukan Ya, mati diracun. nih, Masa nih, utang aku jawab. diam dulu. Nih, aku Saya jawab. lagi Belum, saya PPJ, belum belum selesai. Ini ngomong. orang gimana? Ini nggak punya adab tuh aja apa sih, Kak? Nah, sementara Bandel banget. kalian di sini menerima kenyataan nubuatannya adalah Yesus diberi makan racun. Kalau kalian bilang dia tidak makan racun, berarti ini gagal nubuatannya. Ini nubuatan loh. Ini nubuatan, penggenapannya adalah Yesus. Kalian mau terima nggak terima itu bukan urusan saya. Oke, back to topic. Siapa tadi si Katem bilang Nabi nggak ada yang sundul? Loh, kan saya sudah tunjukkan data tadi. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 ini apa? Ini Tuhan Anda sendiri memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud. Anda bilang tidak ada sundul Nabi Daud. Mana si Katem tadi udah kabur? Katem. Oh, gitu kalian kabur. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Gak selesai sama saya si Katem tadi. Bicara banyak tapi nggak bawa data. Nah, ini kalau seandainya Pak, ini saya ke Pak Kase. Bapak menjelaskan ini, pertanyaan saya ini perintah atau bukan, Pak? Itu aja, Pak. Ini perintah atau bukan? Ya, kalau ini harfiah, metodenya apa Bapak pakai? Menyatakan bahwa ini harfiah. Kalau ini alegori, apa metode yang Bapak pakai? Karena di sini gambaran orang Israel itu memang pesundal. Ya, memang pesundal gambaran mereka. Tapi untuk menggambarkan pesundal mereka, Tuhan memerintahkan Hosea untuk bersundal. Ini yang saya tanya, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal ini. Ini maksudnya perintah atau bukan? That's my point. Kalau kalian bilang ini bukan perintah, pakai metode apa kalian mentafsir ini? Ya, nah satu lagi tentang perbudakan. Saya sudah jawab. Ini kenapa kalian nggak jawab dari tadi umat Kristiani? Mana dalil di kitab kalian dilarang untuk menggauli budak? Bukankah di kitab kalian sendiri seorang yang bernama, kalian tahu Abraham itu punya gundik di kitab kalian? Kalian nggak tahu kalau Abraham punya gundik di kitab kalian? Nih, Abraham saya kan Islam. tunjukkan data. Yo, di kitabnya orang Kristen ada tuh. Nah, gundiknya Abraham, ya. Mari kita lihat teman-teman, gundiknya Abraham. Bahkan Daud dan Salomo punya gundik. Bentar, saya tunjukkan data. Mungkin saya tunjukkan data nanti Kak Mary. Mereka mempetisi menikahi budak, mengawini budak. Saya akan tunjukkan bahwa Abraham seorang nabi di kitabnya Perjanjian Lama itu punya gundik. Apa itu hukumnya? Kenapa Tuhan Sampai mengizinkan? sekarang. Ya, Itu Papa sampai jahat sekarang. kok bisa Mary. diam. Papa jahat Masih kalau ada? kau belum dikasih waktu Waktu bicara. saya masih kau ada. belum boleh bicara. Ya, Waktu 2 saya. menit lagi Uni. Oke, jadi 2 menit teman-teman, lagi. pertama tentang Nabi hanya dari Israel sudah saya bantah. Bahkan dikatakan tidak ada lagi Nabi seperti Musa yang lahir dari Bani Israel. Itu kenapa Nabi Isa tidak dikatakan Bani Israel, tapi dikatakan anak Maria karena dia tidak punya bapak, tidak punya nasab. Kemudian Ibrahim sendiri adalah orang Irak, itu orang Jazirah Arab. Yang kedua, teman-teman, di sini saya ingin menanyakan. Mereka pakai metode apa mentafsir kitabnya? Kenapa di situ dikatakan Tuhan berkata, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal. Lalu mereka katakan gambaran-gambaran, tapi mereka tidak tunjukkan metode, sehingga mereka layak untuk mentafsir. Kemudian pernikahan anak kecil, ya saya sudah tunjukkan data, tidak ditanggapi dari tadi bahwa Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Halakah Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun 1 hari? Kemudian tentang racun ini saya sudah kasih ke dalil ya. Semua saya tanggapi teman-teman ya. Semua tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW saya tanggapi. Bahkan mereka tidak menunjukkan data. Si PPJ mengatakan Nabi Muhammad diracun sama istrinya. Saya tunggu data kau sampai 1500 tahun ya. Kutunggu data kau. PPJ kau Bikin diam debat dulu. kita. Ya, Bikin debat saya kita minta sama aku, ya. ayo. Terima Berani kasih, kau. terima kasih Kak. Lanjut. Bikin Iya. debat Di sini khusus aja. sama aku. Langsung. PPJ Kalau kau diam ini. bentar. Uni sabar. Uni diam. PPJ, kalau kau nggak ngerti aturan, khusus aja cakap dengan kau nih. Ya, jangan bikin malu ya. Pakai aturan. Oke, random. Anda sudah membuka layar. Apakah Anda ingin menjawab pertanyaan Riva? Kalau iya, katakan iya. Persinahan. Baca aja. Oke, sebentar. Oke, kita besarkan. Silakan random Anda jelaskan. Tim Kristen punya waktu sampai ditambah 7. Berarti Gak usah 54. baca aja Silakan. sendiri. Baca aja, buka sendiri. Bentar Kak Mary. Iya, silakan. Siapkan time khusus buat aku sama seluruh orang pejina api buat debat khusus pakai data. Ayo Rifa, berani.
Unirifa mau menerima Kapan? tantangan Papa Kak Jahat Mary di sudah room tahu saya? kan? Kak Nah, Mary berani gini, kan? Udah Kak berani Mary kan? gini ya. Diam dulu dong. Gimana, Saya ngomong gimana? sama Kak Mary dong. Kak Mary, saya ini mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Kau masih komunikasi, aku Kak S2 Mary sosial boleh Islam. PPJ Ayo. kau diam, Kak Mary PPJ boleh kau ngomong. diam. Kak Mary kira-kira bisa nggak saya diskusi sama orang seperti itu? Menurut Kak Mary deh. Kak Mary, normal nggak saya kalau nanggapin diskusi orang seperti itu? Bisa, Kak Mary aku tahu kan sarjana jawabannya? politik sosial Islam S2. Oke, Kak Mary tahu kan jawabannya? Sebentar. kosong Papa J PPJ. Teriak-teriak. Guk guk guk. Nah. PPJ kau diam dulu ya. Kok mau Sabar, S3 Bang, pun PPJ. mau S4 pun nggak ada urusan sama aku PPJ ya. Agak Unirifa. maksudnya, Bang. Oke, diam. Unirifa, ini pertanyaan. Artinya Anda menerima atau tidak? Terserah mau Tidak, itu Kak. presiden Ini kek. saja, Oke. ini saya nggak terima. Berarti jawabannya Kenapa? tidak. Kak, turun dong value saya. Nggak mungkin dong, nggak. Saya kesini karena ada pendeta Saipudin aja, Kak, tadi. Kalau yang kroco-kroconya Oke. mah Udin, kasih sama Kak Esti, kasih sama Kak Nora aja lah. Kalau saya mah maunya pendeta. Saya sudah pernah menghadapi Pak Pendeta Esra Suruh, masa Sama menghadapi saya aja Bu Cimutadin Mary, ini. Papa J sama saya aja. Sama Bang Rindi aja tuh, Pak PJ. Saya nggak oke. layak. Nggak pantau saya Sebentar, melayani oke. orang kayak gini. Papa J Abdul pakai Somad aja kabur, otak debat aja sama modal aku, dasar bakal manusia, lihat. otak aja. Oke, berarti Saya belum sebentar, bicara loh, sebentar. Bu Mary, Kalau 5 Dregras menit. sebentar. Berarti PPJ tidak mau menerima tantangan karena Unirifa tantangan PPJ tidak diterima oleh Unirifa, tapi Ya dong, diterima oleh Kak. Rindi. Rendah Apakah kali diri saya. ya? Ya Rindi udah, aja. ayo. Ya, sebentar. Apa aja. Apakah Papa Jahat akan menerima Rindi? Sebentar, yang lain diam. Nabinya suruh hidup PPJ. lagi kok aja debat. PPJ apakah akan menerima tantangan Siapa itu aja, untuk siapa Rindi? aja semuanya, semua Oke. orang Islam juga Berarti begini Papa debat Jahat, aku. oke. Berarti PPJ sama Rindi Anda bisa kontakkan dengan saya untuk kita bikinkan room ya. Iya. Tapi sementara Oh. itu Mbak pakai data SABAS. ini, Pak. Saya cuman Iya, sebentar, pakai- Kak, karena saya mau tidur lagi Iya. habis ini. Dah. paham. Dah, Ya, wah, sebentar ini Uni. kau suruh, Waktunya Wati ngadu sama Wati. PPJ. Yo, iya. Kau nih. Aku sumbat kau nanti dengan sumbatan. Oke. Teman-teman Kristen, Anda punya waktu 7 menit tadi kepotong ya. Silakan 7 menit dari sekarang. Random silakan dimulai. Siapa dulu? Saya dulu ya. Bebas, Kristen. Begini, Sampai begini. 7 Aku mau menit. tanya satu Saya hal sih dulu tidak sama perlu masalah persinahan. Kak Unir ini ya. Ini siapa nih yang mau ngomong duluan nih? Aduh. Kak Uni. Dong, Pak. Satu-satu, Selamat Pak. pagi, Kak Uni. Satu-satu. Ya, Satu-satu, satu-satu ya. Saya dari Kristen ya Kak Yuni ya. Aku mau Ya, tanya oke, satu Pak. hal lah. Kalau ini bukan tanya, ini Tentang- waktu Anda untuk menjawab. Ini waktu Anda untuk menjawab, bukan bertanya. Oh bukan pertanyaannya. Oh sorry. Bukan, makanya dengerin. Oke, Soalnya teman-teman sabar Kristen masuk silakan. soalnya. Iyo, silakan teman Yang Kristen, lain Anda dulu. punya waktu 7 menit. Iya, aku Random, sedikit silakan. Tuh belum Bang Random, aku sedikit. Ibrahim PPJ, itu orang oke, silakan. Babilonia. Arab belum ada yang namanya Bani Arab tuh belum ada Rifa saat Ibrahim hidup. Karena Muhammad sakit kerangan megang dadanya, sakit kena racun. Bohong aja kau. Debat ayo pakai data. Siapkan harinya. Pakai data kata dia. Dari tadi lu congor doang. Udah Kak Mary, buang-buang waktu nih orang. Iya. Lanjut Kak Mary, Apa? saya mau Takut nungguin kau? tanggapan Oke. dari Kabur kau? Kristen. Iya. Aku nggak sama Oke, siapa. silakan. Aduh, Papa Mawaki. Jahat. Udah Papa Jahat, udah tantangan Anda diterima oleh Rindi, nggak usah diperpanjang. Ntar tinggal DM janjiannya kapan. Ntar Rindi diem dulu. Oke, silakan tim Kristen. Teman-teman dari Kristen silakan. Mau nanggapi Daud tadi, Daud. Silakan. Coba tolong diulang pertanyaannya Unirifa. Daud yang tadi. Oke, bagus. Saya tadi bertanya atas dasar penghinaan dari Pak Saipudin kepada Nabi saya. Maka saya tanya, emang Nabi di kitab kalian tuh gimana sih? Emang hebat-hebat Nabi di kitab kalian? Faktanya di kitab kalian Nabi-Nabi itu semuanya CABUL. Contoh, Hosea disuruh bersundal, Yesaya suruh telanjang bulat selama 4 tahun, Daud ngambil bini orang, bahkan Tuhan sendiri yang mengambilkan. Mana dalilnya? Nih saya tunjuk dalilnya ya. Mereka bertobat tidak? Mereka bertobat tidak? Ya kau tunjukkan lah datanya, kau nanya aku kau, lucu kau. Ya ini saya tunjukkan. Bentar Pak, saya tunjukkan data Pak. Saya tuh sukanya begini Pak, saya nggak mau. Karena kita ini rakyat Indonesia harus mencerdaskan anak bangsa. Nanti kayak PPJ semua rakyat Indonesia ya. Udah ngeri. debat data offline, Pak, debat data offline Pak, pakai polisi. Nggak ada data PPJ sejarah. sudah Ayo. kau diam Jangan PPJ. banget debat sama gue lu. Ih, Aduh. iya birahi banget lu sama gue. Apa sih ini orang? Udah Bu Yuni aja makan Kau tuh Bu bawa Yuni. sekalian sedebat sama aku. Udah sama Bu Yuni aja. Udah Bu Yuni cocok sama lu. Udah, Unirifa, lu debat sama gue aja urusan hukum yuk. Iya yuk. Gue seneng nih belajar hukum nih sama Kak Mary nih. Sama gue mau kan? Ini ya. Sama gue mau kan duduk Ini ya, ntar gue belajar sama lu deh Kak. Nih. Ini ya buat Bapak yang bertanya tadi tentang Daud tadi, ini tolong dibaca ini. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Di sini kemudian berkatalah Nathan kepada Daud,
engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Lanjut di ayat ke-8 Bapak baca nih. Oke. Ya. Tanggapin ya. Yang Hosea tadi saya bentar Pak, baca dulu Pak, biar enak Pak. Jadi kita biar tahu. Ya. Apa kata Tuhan di sini? Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan memberikan istri-istri Saul, Pak, poligami loh Pak ini. Istri-istri Saul kepada Daud. Daud itu nabi. Nah, kalau kalian mengkritisi nabinya umat Islam, kenapa kalian itu tidak mengkritisi nabi-nabi Israel? Bahkan dalam kitab Yeskiel dikatakan nabi-nabi Israel itu sama seperti guguk dogi. Nah, jadi ini yang saya bingung. Kalian kalau jadi orang tuh yang standarnya yang jangan janda standarnya. Ya, Mana contoh. tulisannya itu Kalau Daud itu kalian nabi itu mana? Oh, enggak, ini nih orang Kristen nggak pernah belajar kitabnya. Kamu udah Kristen tapi nggak belajar Bible. Gimana sih PPJ diajarin apa Daud sih? nabi itu Oke, mana? saya tunjukkan data. Kisah para rasul. Nih. Pak, saya jawab si PPJ boleh nggak dulu Pak? Dalam kisah para rasul pasal kedua nomor 29 PPJ belajar ya nak ya nak. Masa jadi Kristen nggak belajar kitab sucinya? Nanya-nanya bikin malu. Iya nih yang aku ajarin nih ya. Aduh bikin malu orang Kristen nih kayak gini jadi Kristen. Aduh. Iya, mana. Ini ada dalilnya. Jangan nangis ya PPJ abis ini ya. Ini saya tunjukin data. Nanti PPJ jangan mencet di celana ya. Tetap maju ya. Semangat untuk merusak peradaban ya. Enggak. Iya, tetap merusak. Iya. Anakku gimana? Tetap merusak peradaban juga ya PPJ ya. Nih teman-teman kisah para rasul pasal 2 nomor 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa PPJ? Labi atau nabi nih? Labi. Salah baca. Babi. Bayangkan umat Kristen, nabi kalian dituduh dia sebagai babi. Ini orang udah mencemarkan agama-agama lain nih. Agama Yahudi dihina, agama Kristen dihina. Di kisah para rasul di situ dikatakan nabi, dia bilang babi. Ini orang nggak layak diajak diskusi nih. Orang ini penista, teman-teman. Dia telah menghina nabinya orang Kristen. Itu udah pendusta. Ngeri. Di PPJ diem dong, PPJ diem. Mengerikan sekali PPJ ini ya, menista kitabnya orang Kristen. Di situ tertulis nabi, dia ganti menjadi babi. Kurang ajar mulunya. Aduh, nauzubillah min dzalik nih, pantas. Aduh, kami bangga kau keluar dari Islam, serius. Actually aku bangga banget kau keluar dari Islam. Lanjut. Bosan yang batu WC gimana? Buni, saya nggak jadi debat sama Papa J. Otaknya bodoh. Ya, dia bilang apa? Dia bilang kita nyembah batu farjaha, batu WC. Berarti saya tunjukin. Oke, saya tunjukin data. Saya jawab ini Kak Mary ya. Saya tunjukkan data. Ini pada sebentar Uni. Saya mau ngomong dulu. Teman-teman Kristen tadi kan kasih waktu 7 menit, nggak bisa malah nanya dijawab sama Uni. Kalian gimana sih? Ya, nih ya, saya kasih data nih ya. Nih ya, ini adalah tuduhan PPJ. Kalau kita dibilang menyembah batu kloset. Perhatikan teman-teman ya, ini poin saya nih. Kan memang batu WC itu. Iya, Kan kalau batu ini vagina, kan? dituduh sebagai vagina, berarti vagina bini lu kayak gini gedenya. Berarti lu akui vagina bini lu kayak gini gedenya. Dari tadi Lebar punya vagina. Kau nih satu punya vagina bininya. Kau Jadi punya teman-teman, Gantian. karena Porno sih jadi batu WC. enggak segede gini, enggak selebar ini vagina. Selamat Nggak pagi mungkin Bu. vagina Ini Kak Mary sama gue. Saya Bu. Ini si Bentar, Ripa ini takut hatua dia Bu kalau pakai. Belum, saya bukan hatua lagi, saya 1 lawan 7 saya, Pak. Kalau Anda nggak bisa Bukan diam, hatua. Anda saya turunkan ya. Iya, Aduh. kok hatua. Aduh, hidupin nasi dong. Panas sekali di sini ya. Banyak yang panas, banyak yang kejang-kejang. Nanas. Minta Saya malah naik 1 lawan berkali-kali. 7. Nih, si PPJ bilang vagina istrinya selebar ini Kak Mary, karena dia bilang ini mirip sama aku vagina. bilang Emang punya dia lihat istri vagina enggak. siapa? Emang vagina siapa Emangnya yang lihat? vagina, Berarti memang vagina vagina orang kau lain. dipakai banyak laki-laki. Gitu. Oh, berarti si PPJ ngeliat Vagina kau vagina dipakai orang banyak lain, terus laki-laki ngeliat begitu. vagina segede. Bu Mary, Oh, kapan mulai Oh, segede tuduhan. itu vagina tuh karena dibanyak Tuduhan. pakai laki-laki gitu. Lanjut Kak Mary. Oh, berarti vagina istri PPJ selebar ini guys. Kata dia bilang ini vagina istrinya kayak gini. Ya ampun, ngeri kali. Lanjut Kak. Emang S2 kayak vagina gini kau banget sih lu. juga sebanyak Oke, laki-laki. sebentar. Uni Makanya sudah besar. selesai. Oke, siap. PPJ. Udah. Dengerin ya, aku mau ngomong ya. Kalau kalian tidak bisa berbicara gantian, nih kalian saya sematkan kalian anak PAUD. Karena hanya anak PAUD yang caper. Ya, hanya anak PAUD yang caper. Kalau kalian nggak bisa bicara bergantian, kalian anak PAUD. Mau anak PAUD berdebat? Nggak ada. Anak PAUD tuh tantrum. Anak kecil tuh tantrum. Kalian mau dibilang tantrum? Belum jatah ngomong, jangan ngomong. Bikin malu-malu Bentar, Kak Mary, aja. ada yang mau Bu Mary, Lu bantu buka data dengerin, itu. apapun agamamu, aku tidak peduli, tapi kau ikuti aturan. Jangan mentang-mentang aku Kristen, kau kira aku bisa memaklumi, jangan. Bu Mary yang terhormat.
Pak Rindi, Anda mau ngomong apa? Anda udah diwakili sama Bu Rifa. Sekarang nih anak yang nggak peduli waktunya Kristen 7 menitnya diambil sama Karifa tadi. Ya kan Karifa ya, ini Rifa ya, bener kan? Abis anak Kristennya nanya, dibukain data. Jadi kalian ini mau gimana? Disuruh nyampein data, kalian lempar lagi ke Rifa. Rifa lagi yang ngomong. Gue pikir ini waktu mundur lagi nih, mundur lagi. Kalian nggak ngomong-ngomong dari tadi. Siapa yang mau jawab sekarang dari Kristen? Saya nggak marah, nggak ada marah teman-teman. Aku udah biasa ketawa begini ya. Semua berantem boleh di sini mah ketawa. Siapa dari Kristen yang mau ngomong? Saya kasih kotak gede. Oke, Lodregas, Anda fokus pada diskusi. Kalau waktumu menjawab, kau jawab. Jangan kau kasih pertanyaan lagi, pusing kita nanti. Kita mau kasih pertanyaan dulu buat Karifa, boleh? Satu pertanyaan saja. Tetap ya, sematkan dulu ya. lawan 7 ya. Tetap jawab Kak Mary ya, kasih tetap judul jawab. yang keren kan Kak. Unirifa lawan All Oten Kak. Keren tuh Kak judulnya. Dari tadi All Oten semua ganti-gantian naik Kak. Bolehkah saya? Bentar dulu Bang. Saya mau ngajak Kak Mary bikin judul dulu. Unirifa versus All Oten. Keren banget. Wah. Lanjut. Di screenshot ditaruh di room. Karifa ini bicara tentang Nabi ya. Kalau Nabi saya yaitu Tuhan. Silakan. Dia itu kan punya mujizat. Dan dia sudah ada di Bible kan. Kalau di Nabi Muhammad itu ada nggak mujizatnya dia itu? Ada Bang bela-bulan. Oke, saya jawab boleh? Atau nanti bela-bulan. dulu? Sebentar Uni, kasih 7 menit Uni. Kasih 7 menit kayak tadi Uni, kesian. Silakan. Nggak lucu 7 menit dilempar lagi, 7 menit dilempar lagi, nggak kelar-kelar. Ayo Kristen. Ada mujizat Muhammad ada. Bela-bulan tapi bohong. Coba Karifa tolong dijawab itu saja pertanyaan saya. Bagianmu kau menjawab bukan bertanya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kau paham nggak tadi saya bilang waktu menjawab pertanyaan itu tadi? si Jacob Suruh fokus menjawab kok bertanya. Si Jacob itu mau jawab. Tadi kan udah bilang sama Kameri kan aku mau bertanya satu pertanyaan saja sama Karif. Kau boleh bertanya, tapi sekarang waktunya kalian menjawab. Jawab dulu pertanyaan tadi. Belum menjawab juga. Kak Mary gini Kak Mary. Iya silakan. Problem Raja Daud dan lain-lain itu orang yang berdosa dan dijelaskan dia bertobat kan begitu. Sudah tadi aku mendengarkan. Nah sekarang saya pengen tahu si Hasan ini siapa di dalam Islam. Kita cari ya. Ini kamusnya orang Islam ya, sunnah2.com ya, perpustakaan Islam ya. Kita cari Hasan. Ini tuduhannya Abi ini benar. Ini banyak narasi tentang Hasan dan Nabi. Mohon maaf ya, di sini agak melenceng sih. Dari Abu Laila, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah, beliau mendatangi Hasan, lalu berguling di atasnya, mengangkat bajunya dan mencium malu-maluin ya, yang kecil. Apa ini maksudnya yang dicium ini? Untuk apa dicium? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman boleh cek di sunnah2.com ya. Iya, tahu Bang itu anak. Sunnah2.com, tolong tunjukin dong siapa penulisnya ya, tolong. Oh, ini ada. Iya, ada di sini penulisnya. Di sini ada semua penulisnya. Itu hadis. Iya, mantap. Aku tahu. Dari Anas, ia berkata, aku melihat Rasulullah merentangkan kedua kaki Hasan. Oke, Hasan itu siapa? Hasan itu siapa? Makanya aku tanya. Oh gitu, nggak tahu siapa Hasan. Oke, baik. Tolong ditunjukkan siapa penulisnya, perawinya siapa, kedudukannya apa. Seperti saya yang mengambil data kredibel ya. Pertama yang minta Kak Mary, tunjukkan siapa penulis hadis ini, di kitab mana terada hadisnya, dan kondisi hadis ini sahih, doif, maudhu, mungkar. Silakan. Terima kasih. Aku tahu ya, kalau Anda bisa menunjukkan silakan ya. Sahih itu. Library sunnah2.com. Teman-teman bisa cek sendiri sunnah2.com. Nama penulisnya Pak. Nama penulis Pak. Saya nih Pak. Kalau saya bilang sarapan pagi Biblika, saya tahu ada Rita Wahyu. Kalau Bapak itu siapa? Tunggu Uni, biar dia cari dulu. Jangan dia lagi nyari. Oke. Tunggu dulu. Sebagai mantan Islam, aku tahu itu hadisnya Enggak begini, sunnah2.com ini Islamic Library, kalian sebagai Islam mengakui ini tidak? Syukur-syukur kalian mengakui ya, karena ini ada ya. Bagaimana Islam mengakui itu hadisnya sahih itu?
Iya bang, ada bang. Kita cari dengan kata kunci Hasan gitu. Kita ketemu kelakuan bejat-bejatnya ini di sini kita ketemu semua. Ya, mencium kismisnya. Ya. Ya cucunya dihajarnya juga gitu. Mencium kemaluannya. Yang ku tahu Hasan itu cucunya PPJ. Iya, cucunya dihajarnya juga. Iya, gitu kan. Penulisnya maksudnya. dong, penulisnya. Iya, penulisnya Anda ini. dapat Nah, Al-Nawawi Al-Majmu ya. Oke. Ibn Asakir Sejarah Madinah. Ini jelas kok. Soy. Tulis websitenya Bambang. Oh, websitenya sunah2.com. Tadi sudah saya tulis. Tulisnya Bambang. Ya ampun, gue punya website, gue tahu, gue letakin yang Langsung. punya siapa. Gimana sih? Langsung ketik di Google aja bang, muncul kok hadis itu sahih. Iya, silakan. Nggak usah pakai web. Pak Uni tambahkan. Nggak usah pakai web. biarkan mereka bekerja sama Uni, biarkan mereka bekerja sama biar videonya jadi. Nggak usah pakai web bang Jacob, buka aja di Google tadi sahih kok. Oke, saya cukup aja cuma Kalau itu doa balik lagi aku Islam. Ya. Lanjut. Ya izin. Ada, Kasih tahu ya. Anda masih ada waktu mau jawab dulu nggak nih? Ayo, masih ada pertanyaan yang perlu dijawab? Ada yang mau menjawab nggak? Ya, aku bantu jawab ya. Oke. Ya, Kesaksian salam Uni, Kristen salam silakan. Uni. Salam host, salam kenal. Ya, Salam. sangat disayangkan sekali ya satu komal dibulat-bulatin sama Unirifa ya. Unirifa buka di atas satu komal nggak ada yang mampu menjelaskan Hosea 1 ayat 9 di mana pertanggungjawaban. Oh iya. Udah, Pakai nama Pak palsu. kesaksian bantu jawab aja udah nggak usah pakai yang lain dari betah. Lanjut. Hosea 1 ayat 9 itu kan ilustrasi tentang kesetiaan Allah kritik terhadap umat Israel. Berbicara tentang ayat itu, jadi bukan berarti Allah itu menyuruh menikah dengan pesundal tanpa ada arti dan makna tertentu. Makanya kalau baca Alkitab itu kita harus tahu remanya. Kita harus cari tahu dulu remanya. Mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan data karena sebenarnya saya mau tidur, cuma satu komal ini tidak mampu mempertanggungjawabkan Hosea 1 ayat 9 yang dari tadi ditanya Unirifa. Saya cuma mau menjelaskan Hosea 1 ayat 9 itu ilustrasi tentang kesetiaan Allah kritik terhadap umat Israel. Jadi ayat itu maknanya seperti itu. Itu aja. Shalom untuk Kameri teman-teman semua. Unirifa selamat. Oke. Berdiskusi. Sebentar, sebelum ngomong sebentar, tidak boleh ada yang bicara. Tidak boleh ada yang bicara. Saya cuma pengen ngomong dari hati kecil saya yang paling dalam. Saya mau bicara. Boleh ya Unirifa ya? Boleh ya teman-teman Kristen ya? Boleh Oke. kakak. Ini bukan tentang kalian tidak bisa menunjukkan data. Ini bukan tentang kalian tidak bisa bernarasi. Saya lebih melihat bahwa kalian terpancing emosi sehingga minta naik ngomong cuman cerocos tanpa berpegang pada landasan. Jujur, ini yang saya lihat dari tadi. Makanya seakan-akan Unirifa vs Oten. Serius Uni, dari tadi pada naik cuma bisa ngomong tanpa nunjukin data. Sorry tuh saya, ini gue netral nih. Kalaupun ada data, kalian tidak explain. Sorry tuh saya juga, ada data kalian gak explain. Maaf. Siapkan harinya pakai data besok. Ya, betul. Aku nggak bela Kristen, nggak bela Muslim. Aku cuma ngeliat bagaimana cara kalian berdebat. Oleh karenanya saya mau bilang, debat tidak untuk semua orang. Debat tidak untuk semua orang karena kemampuan kalian menjawab pertanyaan lawan, langsung otak bergerak mencari data. Kalau nggak begitu, debat bukan buat semua orang PPJ. Mungkin juga belum tentu buat lu PPJ. Enggak, aku juara debat ilmiah nasional loh. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Gimana? Oke, kalau lu bisa berdebat ilmiah nasional tapi nggak kayak tadi nyela-nyela. Nggak ada debat nyela-nyela. Bohong terus, masa Ibrahim bilangnya orang Arab? Orang gila sih Rifa. Bani Arab tuh belum ada zaman Ibrahim itu. Oke, bentar. Oke. Sekarang pertanyaan, maaf ya Uni Ripa. Sekarang pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya, Uni, Anda masih ingin melanjutkan atau tidak? Ya, ini di sini sudah ada Ogi. Saya mau nanggapin Ogi aja terakhir ya, karena yang lain kayaknya seperti Uni nanti aja kita atur waktunya. Ya Uni. Ini aja deh. Uni lebih seneng Kak Mary deh. Ogi, saran Uni nih kalau pakai PKPK gitu sering ke band akunnya, mending pakai roomnya Kak Mary deh. Kak Mary ini keren nih. Ya. Boleh. Kapan Uni atur waktu aku sama Uni Rifa ya Kak Mary ya boleh. Sebenarnya Uni itu udah istirahat. Cari cuan kalian.
Waduh, ikut. Ogi, Kok cari cuan kok sih? cari cuan? PPJ. Kok kenapa PPJ? Kau lihat PT saya, tanpa saya harus live TikTok, saya masih punya usaha. Iya. Ya, Ih, memang orang gitu pada sih. kerja, emang lu yang Memang pengangguran? enggak. Kita kerja, gua kerja, si diatur Ogi memang tuh kerja, cari Kak Mary cuan kerja. memang. PKBK kan cari cuan. Ih, kita mah Emang iya, kerja Gus. ya, Saya mau Ogi bertanya kerja, Dia nih, kayak kerja. boleh nggak Itu nih? memang. Kak Mary. Ayo, Uni mau ngomong apa dulu? Uni ngomong apa Ini dulu? Ya. Kenal kok framing. Ya, pertama saya mau berterima kasih kepada Ogi telah menyelamatkan marwah agama Kristen di Komal ini ya, berusaha menjawab pertanyaan saya on the topic walaupun banyak pertanyaan saya yang tidak terjawab. Yang kedua, saya malu sebagai ras manusia punya manusia ada kayak si PPJ ini ya, yang hidupnya hanya merusak peradaban dari tadi, tapi nggak apa-apa lah kita jadikan dia lucu-lucuan aja. Debat offline, Sabar online pakai dulu, data. saya lagi Ayo. ngomong. Oke, lagi. Lu sama Bu Yuni aja deh bahasan lagi. Karisa. Yang ketiga saya mengucap bentar Pak Lord Gregas, saya lagi ngomong karena saya disuruh sama Kak Mary. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada hostnya. Ini adalah teman-teman Muslim. Saya ini adalah orang yang bisa berusaha bersikap objektif, bukan bisa ya berusaha. Maksudnya apa? Bersikap adil. Ogi dengan saya adalah orang yang berdiskusi. Tanya sama Ogi apakah pernah saya menghina pribadi Ogi ataupun kami debat kusir. Ogi tahu. Dan Kak Mary, Ogi ini salah satu apologet Kristen. Ya. Aduh, kalian aja nyerbu rumah orang tua aku saking sampahnya. Aduh ya ampun, ini orang kenapa sih? Nah, yang ketiga teman-teman, saya mengenal Kak Mary teman-teman. Kak Mary ini bukan pembuka komal diskusi, tapi beliau adalah pembuka komal. Beliau bisa membahas topik apa saja termasuk agama dan beliau tidak mempermasalahkan hal itu. Dengan catatan ikuti aturan beliau. Saya kenal beliau sudah lama sekali dan beliau adalah orang yang open minded dan beliau kalau masalah pakar hukum nih, beliau nih ahlinya nih. Kalau mau belajar sama beliau boleh. Nah, selanjutnya buat teman-teman Kristen yang lain ya, yang tadi naik ke atas, jangan ditiru yang lain-lain tadi yang mempermalukan agama kalian ya. Semua orang seperti Islam debat pakai data PPJ. di rumahku. PPJ, kenapa kau kutekan? Karena kau mulutmu tuh bacotmu nggak tahu aturan. Iya. Gua nggak peduli lu agama lu sama gua, kalau lu nggak ada aturan gua tegur di sini. Katanya kemarin dia masuk ortodok Kak. Katanya dia masuk ortodok kemarin. Nah terus teman-teman ya, saya sebenarnya kemarin saya sudah pamit terakhir untuk istirahat sampai Lebaran. Sebenarnya Kak Mary. Nah cuman tadi gue lihat Pak Saipudin di sini. Gue tahu Iya, dong aku dia juga kan nyela-nyela tentang kaget. Nabi Muhammad. Gua kan juga Iya. bilang gua kaget tiba-tiba ada dia. Dia bahas Nah, tentang Nabi Muhammad. Saya ini reaktif Kak Mary. Reaktif itu maksudnya apa? Saya kalau orang Kristen nggak bahas-bahas agama, saya nggak peduli Kak. Buktinya saya nggak pernah masuk ke Komal Kak Hana. Kak Hana dia penginjilan terus tiap malam ada saya pernah nanya-nanya agama dia ke dia, nggak pernah. Ngapain Kak? Orang punya hak kok siarin agama dia, yang mau ikut ya monggo. Tapi ketika sudah mulai menyinggung marwah Nabi saya, wajar saya meminta bukti. Nah tadi terkait tentang hasad tuh. Saya, aduh apa sih aku. Apa nih orang birahi banget pengen ngomong. Kata dia aku bodoh. Mulutnya lemes ya. Lemes Enggak, banget. PPJ bodoh. Dicontoh. Ini teman-teman merusak peradaban banget. Nah, tadi yang bertanya tentang hadis. Kami ini umat Islam, Bre. Umat Islam itu memiliki sisi akademik di mana kami dituntut untuk mengikuti sisi ilmiah kami apa? Kalau Anda membawa data kepada kami harus kritisi dengan bertanya siapa penulisnya, di kitab apa terdapat, apakah sahih atau doif. Kenapa? Hadis itu banyak palsu. Ya, contoh Kalau hadis Maryam, hadis kalau Mutiara, orang bentar Islam dulu yang dong. tulis itu hadis itu baru betul lah. Lode gras, kau diam dulu, pertanyaan belum selesai. Kamu tahu nggak? Hadis itu penulis itu bukan sembarang orang. Penulis hadis itu adalah muhadis, orang-orang ahli hadis. Nah, kitab hadis yang sahih itu mana yang paling banyak nih? Saya punya nih ya, ada banyak ya. Di antaranya ada kitab Sahih Bukhari, ada Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Singkat saja pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Apa Nah, itu pertanyaan saya mujizatnya di Nabi mana Muhammad itu? Oh, mujizat Nabi Muhammad nih, saya sudah tunjukkan data. Oke, saya kasih data tapi sebelumnya saya baca. Tapi kamu nanti jawab pertanyaan saya ya. Nah, sekarang Enggak. teman-teman perhatikan Kita ya. sampai clear dulu itu. Nabi Bentar, Muhammad. saya kasih data nih. Kalian tahu kan NU Online ini adalah satu situs atau website yang kredibel karena dia adalah organisasi besar Islam di Ditunjukin aja Indonesia. nih. Nih saya tunjukin nih situs Ini gini nih, kalau bawa situs website itu yang jelas organisasi. Jangan yang abal-abal nggak jelas nih. Mukjizat Nabi Muhammad nih. Mukjizat Nabi Muhammad ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini ditulis di mana, dinukil atau dikutip oleh orang-orang NU dan penulisnya siapa? NU ini teman-teman saya bisa nih. Nih, kolomnis Sunnatullah. Ini dia penulisnya. Ini orangnya, fotonya ada nih. Nih, ini institusinya. Ini gitu kalau diskusi ya, Bre. Bre belajar diskusi yang bagus ya. Nah, NU online itu juga bilang apa sih? Enggak usah ngerocos lah kau nih. Uni sudah saya Loh, menjawab kok- belum? kok- Uni sudah Saya Uni belum, sudah saya tapi menjawab belum? digangguin. Tapi saya yang dibilang nyerocos sama dua orang ini, Kak. Aduh. Lanjut Uni. Nih, lihat nih. Lihat ya.
Dari Baru 3 Hubaib menit. bin Fudaik bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Rasulullah dan kedua mata ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Kemudian Nabi bertanya, apa yang telah menimpanya? Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular, lantas ular itu terus menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Nih mukjizat bre, ya. Jadi kalau Anda dan lagi pula Itu di mana? tawa. Ini Ya, kan itu di gua mana? tunjukin datanya. Di mana? Ini orang gimana sih Kak Mary? Bisa Enggak, Indonesia itu- nggak? Mana Kalian tulisan ini? mana tulisan sahihnya? Nih Imam Mana Tabrani. sahihnya tuh mana? Selain Iya, itu, mana Nabi tulisan itu Muhammad, sahih? kenapa kalian bertanya kepada saya sahih dan tidak, sementara kalian dari tadi tidak bisa menjawab apa yang kalian bawa tadi sahih Mana atau tidak? Ini tulisannya itu dikutip oleh hadis sahih mana? apa sih ini orang? Mana tulisannya? Mana Ini tulisannya? apa sih Kak Mary? Apa sih ini orang? Sohi itu bukan tulisan tapi perawi. Apa sih ini? Ini apa sih ini? Begitu Ini diserang ada dalam bisa riwayat Imam dijawab. Kembali Tabrani. ke Mary. Ini kenapa sih ini? Bilang aja Loh, nyerah. Nabi Muhammad Kok nyerah? tidak ada mujizat sama sekali. kok maksa? Kenapa sih sama begini? konten Ripa, kok cuma nunjukkan Iya, hadis, jangan tapi sanadnya kok permalukan, tunjukkan gitu, jangan bagaimana? permalukan Mana orang sahihnya? Kristen. Saya lagi jawab nih. Saya lagi jawab. Nah, jadi teman-teman Qatadah juga mengalami hal Sudah yang 5 sama. menit nih, 2 menit lagi. Ya, jadi Kak Mary habis ini closing statement ya, karena saya dari tadi sebenarnya sudah Belum. bilang saya mau tidur ya. Mana tulisan Oke. sahihnya mana? Terakhir apa sih Nur? Lu tahu nggak? Lu tahu sumber tersier? Ngerti sumber tersier? Tahu ada istilah sumber Dari tersier? mana? Pernah Tulisan kuliah? kok bilang itu sahih, mana tulisannya sahih? Saya tanya, mengerti Mana tidak tulisannya sahih? arti dari Mana? sumber tersier? Iya, mana tulisannya Kalau hadis? datang Kalian itu- bertanya perohisoh. Kalau Kalian datang kan itu anak kecil ya. Nggak usah dijawab. Bilang aja. Oke, Nabi ku all nggak ada oten, mujizat. all oten. Teriak-teriak. Guk guk guk. Nah. Nih parah nih. Uni Ini udah nih selesai? kelakuannya Belum? nih. Udah belum Kak, gimana mau apa diganggu mulu Kak? Oke, yang Mau lain ngomong diam. juga nggak bisa. 1,5 Kita nggak bisa menit ngomong kalau sisa. seandainya. Oke, ya teman-teman perhatikan. Jadi, nih, teman-teman kalau yang mau yang sahih nih. Nih, bentar ya Kak. Bentar, aku cari data boleh Kak? Nih, aku tunjukin data. Tadi aku tunjukin di NU online, mereka tidak terima karena mereka tidak butuh Ya, jawaban. enggak ada narasi sahih, tulisan sahih pun enggak ada gitu. Loh, apa sih ini orang? Kau mau Ini kenapa terima sih ya? Saya bisa nggak? Kau mau Saya bisa terima nggak, di Kak Mary, tanpa online terganggu bahwa bicara? VOC yang nyebarin itu Kak. kau mau terima kayak begitu? PPJ. Iya nggak masalah kalau emang itu sahih, datanya jelas, penulisnya jelas. PPJ nggak ngerti Sohi. Nah, teman-teman ya, bahkan kalau saya kasih hadis sahih pun mereka tidak terima Nabi Muhammad. Saya bermukjizat, menunjukkan tanda-tanda mukjizat, ya. Nih, mereka kan ejek ini membelah bulan, tapi ketika saya tanya siapa yang melihat orang Yesus menghidupkan Lazarus, bisa nggak nanti kalian jawab? Atau saya tanya apa gunanya Yesus menghidupkan Lazarus, bisa nggak kalian jawab? Kalian nggak akan bisa jawab itu, brother, karena kalian nggak butuh jawaban dari kami. Kalian butuh menghina nabi kami, ya. Jadi Kak Mary, Nah, memang terhina gimana sih? apa sih ini? Apa nih orang nih? Nih, katanya S2, kelakuan kok kayak anak PAUD. Kelakuan kayak PAUD emang. Bikin Ngaku malu. S2 kelakuan kayak anak PAUD, wajar kalau saya stuck Iya. di sini, saya kesel banget. Bener banget. Boleh loh debat itu. PPJ nggak mampu sekolah. Nggak PPJ nggak nggak mampu begitu, sekolah. udah. Ini kau diam, Rindi. Udah, Urusan terakhir. aku komot. Terakhir, yang saya bingung, kalian umat Kristiani yang berlawanan dengan saya, banyak di kitab kalian. Kalau kita kritik teks, nanti saya lebih senang kritik teks ya, itu lebih akademik. Perhatikan Yesus bicara apa? Yesus, aduh, Rodriguez ganggu Belum lagi selesai, nih. Rodriguez. Selesai nih, Rodriguez. Ntar kita sebelum closing statement Rodriguez, saya mau kamu ngomong. jawab ini. Nih, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda. Kamu tahu nggak arti tanda ini? Ini tandanya mujizat nih. Hak daripadamu. Lalu apa kata Yesus? Yesus sendiri bilang loh ya. Tetapi jawab Yesus apa? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Nabi Yunus. Pertanyaan gue, ini Yesus bilang cuma satu mujizatnya nanti, tanda Yunus. Kenapa di kitab kalian tertulis dia menghidupkan ini, menghidupkan itu? Itu saksinya siapa? Yang lihat siapa? Validasinya apa? Ya, kasih sama saya data-data valid, penulis kitab kalian siapa? Pakai data. Kita Rifa. masih kritik Udah teks 8 nih. menit tuh nih, udah 8 menit. Satu Oke. satu. Kak, abis Stop, ini terakhir stop, ya Kak. stop dulu. Capek Iya, juga stop ngelawan dulu, anak stop, kecil. iya. Enggak, Stop dulu, aku sebentar. Kami- Sebentar, yang lain punya- diam, belum boleh bicara. Izin. Belum ada yang boleh bicara. Belum ada yang boleh bicara. Jangan kalian pikir kalau belum diserah terimakan kalian boleh bicara. Tidak. Dan kalian juga jangan pikir mentang-mentang saya Kristen saya akan merelakan kalian lakukan. Tidak. Yang tahu room saya tahu bahwa saya live open cam. Semua penonton saya tahu saya live open cam. Saya tidak takut karena saya tidak pernah menghujat agama apapun. Tidak pernah saya menghujat agama apapun.
Yang kedua, jangan kau mentang-mentang merasa kau Kristen, kau pikir kau bisa celak-celak omongan orang. Tidak, semua dikasih waktu, makanya nurut. Kalau kau nyelak pasti kau tegur. Ya, itu random tiap hari di room saya itu. Makanya dia diam karena belum disuruh bicara, dia paham. Kalian ini yang baru naik ini mentang-mentang kenal sama hostnya gitu, biar dikasih ngomong, nggak bisa. Nurut, ya. Oke, pertanyaan nih Rifa, siapa yang mau jawab dari teman Kristen? Dipersilakan, Anda punya waktu 8 menit, tapi Anda harus ngomong siapa yang mau jawab. Kak Rifa, Kak Mary, saya akan Oke, menjawab. Lodregras, kamu Ini akan pertanyaan menjawab. saya Oke, belum 8 menit. Kok pertanyaan saya belum dijawab? Kok pertanyaan lagi ke saya? Pada abad keberapa Nabi Muhammad membelah bulan? Tolong tunjukkan datanya. Nggak ada dalilnya bang, di Al-Quran tuh nggak ada itu dalilnya. Abad keberapa Nabi Muhammadmu membelah bulan itu? Nggak Dan pernah terjadi. negara mana yang saksinya? Nggak Yang ada, akan menjadi bohong. saksi pada waktu itu. Bohong itu, bohong itu. Tolong Putri itu dijawab. menjadi Islam itu Tolong bohong. dijawab Bohong. dengan data yang baik. Dalil Al-Quran, pakai dalil Al-Quran pun nggak ada dalilnya di Al-Quran. Coba suruh Rifa, tunjukin pakai dalil Al-Quran. Jangan, kalau debat itu Karifa, macam satu debat itu dikasih jawab habis dulu, dong. diselesaikan dulu, baru kamu pertanyaan balik ke Aku saya. jawab dong. Pakai dalil Ini Al-Quran. Kalau Pada baru abad pakai keberapa dalil Nabi Al-Quran. Muhammad Itu, itu membelah bulan? itu pertanyaannya gugur lah. Kamu menanyakan kapan atau percaya mujizat? Iya, kalau emang Ya, dia kamu sudah tunjukkan saya bahwa tanya ke dalam bahwa surat, Nabi Bang Muhammad Rindi. Kamu yang punya paling mujizat Bang dan Rindi. dia membelah bulan, tolong dia dengar dulu ya. Kalau Nabi Muhammad itu punya mujizat, dia membelah bulan. Ngantuk banget Kak pada Mary, abad abisin keberapa boleh nggak Kak? Ngantuk Dan Kak. negara mana Habisin, yang habisin, akan kita menjadi saksi pada waktu itu? Karena bulan ini besar, Pertanyaan jangan gugur bulan dong, ini. Bu Mary. Ya, Pak Rindi, kita udah sepakat tadi di awal, kalau jawaban lawan masuk tidak dulu. memuaskanmu, maka kau Pak cukup Rindi jangan menilainya. Biar Kita aja, sudah bicara biar tadi saya. udah sepakat. Biar saya aja yang jawab Pak Rindi ya. Izin ya Pak Rindi ya. Mohon maaf Bang Rindi. Saya ingin membuktikan kepada Kak Mary. Saya mau sebenarnya apa yang saya lakukan ini tuh bukan untuk umat Islam. Fokus saya ke Kak Mary biar Kak Mary menilai sendiri bagaimana Ini mencari, kejadiannya. nggak usah mencari kasihan kayak gitu lah. Kayak itu cari perhatian namanya. Enggak, gua nggak bakal butuh login perhatian. juga. Dia nggak bakalan Gua nggak login. bakal login juga. Saya hanya ingin Kenapa Kak lu Mary ngerebutin tahu gue sih? bagaimana diskusi lintas agama itu Agak terjadi. lain ini Karifa. Kan udah gue Larissa. bilang debat bukan untuk semua orang. Kelakuan Iya. kakak Iya, kayak tantrum ini. Ini Kamu buktikan apa, kalau Rifa? kalau dari tadi aku dengar ini statementnya Kak Rifa ini dia apa mencari kasihan gitu dari hostnya biar dia kasih Enggak, kesempatan. sorry, Oke, saya kenal tolong Kak Mary dijawab kok. dulu Kak Rifa. Biarkan mereka sama Bang Rindi. Bang Rindi dari tadi pengen ngomong Sebentar, ke Kak Mary ya. Uni, aku mau ngomong satu dulu. Teman-teman Kristen, kau dari tadi nanya mulu gak ada jawab-jawabnya, heran aku. Gombal gambul. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Jujur ya, jujur, Kak jujur, Mary, nanti jujur, jujur. boleh Pernyataan gini, saya dulu. pribadi menyimak dari tadi. Dari tadi kau nanya mulu gak ada jawab-jawabnya, aku jadi bingung. Ini apa? Nih, Nggak balance, nggak balance, jujur nggak balance. Imbang susah payah, menang apa lagi? 1 menit aja. Sebentar. Saya mau Oke, turut. Rifa, 1 menit ya. Kasih dulu ya. boleh ya, ini ya. Oke, boleh oke. Ya, aku mau menanggapi dulu ya tentang Matius 12 ayat 38 sampai 39 tadi. Siapa saksi di situ? Yang pertama itu Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kepada orang-orang Nineve tentang kehakiman Allah. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, ia mengalami kematian dan kebangkitan yang merupakan gambaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah saksi yang memberikan kesaksian tentang kebenaran Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Makanya di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu. Nah, jadi yang Uni pertanyakan itu saya udah jawab sedikit. Sebenarnya saya nggak mau berdebat, saya nggak mau berdiskusi. Cuman tadi ya, saya cuma mau menyampaikan buat teman-teman Kristen, yuk kita sama-sama dewasa. Jangan cuma ingin bertanya, tapi kalian tidak mau mempertanggungjawabkan iman. Nah, nanya doang nggak bisa ngejawab. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dia Min. Ya dibully lah, masa enggak pula.
Ya, ayo jangan cuma berdata. Nah, di sini ada Bang Apologi Kristen. Saya izin turun ya buat Uni Ripa, Alah, buat kesaksian Kristen Oke. nyari Bang cuan. Kesaksian dia udah Kristen, depan terima Islam. kasih. apa? Oke, Iya. terima kasih Oki. Nanti kita ketemu di room Kak Mary after lebaran ya, Dek. Sebenarnya Uni udah libur tadi, Dek. Cuma karena ada Pak Tai Budin aja tadi kesini. Ya, bikin janjian cari cuan. Nanti ya, Dek. Pertanyaan si Rifa tadi. Papa jahat kerja Sebentar. apa? Kak Mary jangan masukin yang lain dulu. Ya, jangan sebentar. apa-apa. Kau jadi bulan-bulan Sebentar, diam. Sebentar, diam dulu. Ogi, kau mau turun? Silakan turun. Masih teman-teman Kristen bulan Anda kan sama agama Islam. Loh, aku berteman yang baik mau dengan jawab Anda, siapa? Dengan Uni Ripa, dengan Saya mau Ustaz jawab. SPI. Saya mau Udah jawab. habis waktunya, waktunya habis Arifah sama kalian. Ogi sama-sama Oke, Siapa? bukan dari Shalom. agama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, sama-sama, Oke, Dek. Ya, Silakan. jual terus Silakan agama lanjutkan. kau. Waktu Jual berjalan, terus waktu kekristenan berjalan. ini, Ogi. Oke ya. Ini ya Rifa, kamu itu apa ya? Ngeri-ngeri sedep kamu ini ku tengok. Apa gimana ya? Bisa jawab dalil nggak? Bisa jawab dalilnya nggak? Tadi ayo. Gini, host. Waktu jalan terus loh, Bang. Iya, oke. Saya open cam, saya nunjukkan data. Tadi kan si Rifa ngatakan Isa itu menikahi si Ribka itu umur 3 tahun. Ya. Nah, Dan tadi iya, saya silakan minta- buka datanya. Ya tadi saya sudah minta naik-naik nggak dinaikkan host ini. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Jadi kita basi. di dalam Ya wajar lah Pak, yang naik levelnya cuma bisa nyerocos doang. ya makanya Saya tadi curiga. minta naik. Saya loh. mencurigai juga setiap yang minta naik pasti kayak tadi. Naik, ya bahas apa nih? Nanya apa ya? Kan kocak. Ini Ayo, lanjut. Ribka dipinang bagi Isa. Tadi dia bukan dia Safaria. Safaria itu orang kitab Yahudi. Ya dari orang Yahudi yang menentang tentang Alkitab dia sendiri gitu loh. Jadi di sini di ayat 16 ya. Ini anak 16 ini sudah jelas anak gadis itu sangat cantik. Ya, paras. Orang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Di sini kalau anak gadis membawa buyungnya, apakah umurnya 3 tahun? Rifa, ya kamu itu Aku boleh nanya ya sama Bang Apolojek? bentar Saya lu bang. jawab, nanti itu terpaksa harus saya jawab tuh Kak Mary. Padahal saya udah mau closing statement nih. Tapi ya udahlah nggak apa-apa saya jawab. Diam-diam dulu. Ini Rifa. pertanyaan lagi nih muncul ya. Bentar. Ini saya jawabin aja. Yang dari tadi pertanyaan si Rifa itu mau ku Ya jawab. harus ditanggapin dong. Ya ini ku tanggapin ini. Enggak, maksudnya aku habis nanggapin habis itu karena harusnya aku udah turun. Kau bawa lagi. Kau nanti minta waktu aku lagi 1 jam tuh debat sama aku nih. Aku mau Oke, turun, kamu udah kapan kita ngantuk. diskusi? Hatwa. Ya di sini aja. Habis Bos, lebaran tuh aku udah full. bos. Nanti jadwalin sama Kak Mary. Aku maunya Ya tempat udah. Kak Mary ya. Kita Aku berdua nggak aja, percaya di kita room. berdua. Yang lain Dengar nggak boleh dulu. Gantian Yang lain dulu nggak boleh bentar. Bentar dulu. Yang lain nggak boleh naik. Aku udah ada Sama jadwal kamu sama aja. Oki di room Kak Mary. Nanti aku langsung DM Kak Mary secara langsung. Yang kedua, nanti sama aku kau. dong. Ah, Data kau loh. Papa Jahat boleh. Temanya kritik teks ya Papa Jahat. Nah, habis itu. Kau tema yang kau tentukan tuh yang benar aja udah. Kok kritik Nggak berani kau. Digegen pressing balik KO tuh. Debat ya. Rodriga, tunggu dulu. Ya Aduh. kritik ayo. Bentar Kritik teks, dulu. yuk. Nah, abis itu si Lodregas, abis itu siapa aja boleh sama Kak Mary karena aku maunya di room Kak Mary. Kenapa? Yaudah, Di sini aku yaudah. merasa keadilan. Diam dulu. Iya aku iya. ya. Kalau Nah, udah enggak? Aku. Kalau udah aku jawab nih. Ya udah. Aduh, kok kaki pula. Aku udah selesai, kau udah selesai belum? Aku tanggapi terakhir dan closing statement nih, ngantuk ntar aku dulu, nih. bentar dulu. Aima, Oke, aku mau nanggapin berangkat. dulu. Aima. Aku nanggapin dulu. Ya, Aku mau kembali setuju. ke kayangan loh. Uni stop dulu, Uni Menanggapi stop dulu. dulu. Dia punya waktu 7 menit belum mulai. Silakan. Oke, silakan. Ya, 7 menit saya ya. nanggapi dulu ya. Oke, saya atur Kak Mary, saya sama si Rifa ini hatuha. Gak boleh ada yang Iya, tugas Anda menjawab. Nanti itu perjanjian dong. ke DM. Bentar, nanti ya. Itu masalah nanti. Jangan kau habiskan waktu. Ayo. Oke, Iya oke. nih, buang waktu action dari tadi 7 kan menit tadi lama jawab. loh. 7 menit Iya, lama saya bro. jawab. Ya, dia jawab, diam kamu dulu. Jadi di sini anak buyung dia bawa buyung itu berarti tidak mungkin gadis 3 tahun, ya. Nanti di sini di ayat ini si Ribka itu telah apa? Ke rumahnya ibunya, lalu di ke rumah si Isa menggauli gitu loh. Karena sudah terjadi pernikahan situ. Ya Rifa. Jadi kalau mau debat nanti kita tentang si Ribka ini yang kau bilang 3 tahun kita buktikan gitu loh. Ya, kedua yang tentang kau bilang
Di dalam 2 Samuel tadi ya, 12 ya. 12 ayat 16 kalau nggak salah ya. Aku baca ntar ya. Sorry. Ini pertobatan Daud. Ya, pertobatan Daud. Tadi kau bilang Daud itu nggak ada bertobat. Jadi ini pertobatan Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati. Ini membuktikan Daud itu bertobat. Tadi narasimu bilang Daud itu nggak bertobat. Ya, ini Daud itu bertobat. Ya, jadi sudah aku jawab. Tadi narasimu lagi di dalam apa ya tadi? Aku lupa lagi. Nah, pokoknya itu dulu ya. Kalau kita diskusi, aku senang gitu loh. Intinya Ya, gini, Bang Apologet, Udah? aku Udah nanya Anda? sama Abang. Oke, sebentar. Bang Apologet. PPJ silakan. Dia mau jawab Sebentar, satu PPJ silakan. pertanyaan PPJ dulu. silakan. Anak umur 9 Lo anak umur Degas, kau 9 diam tahun. dulu, gantian. Jangan jadi Bang anak tantrum, Apologet, silakan PPJ. 9 Ya. tahun tuh anak-anak apa remaja? anak-anak itu Gadis remaja. Yang anak yang mana, Bang? Enggak. Kalau umur 9 tahun itu make anak umur 9 tahun itu anak-anak apa remaja? Anak-anak lah. Ya udah lanjut. Jadi Oke. Lo Degas silakan. Lo Degas silakan mau bertanya tadi. Buru Lo 7 Degas? menit loh bro. Ini disuruh ngomong kagak ngomong. Tadi gak dikasih ngomong rebutan. Kocak kalian kalian. Kak, sorry Kak, ini pasal ini tadi lagi mute soalnya. silakan. Kak Rifa, tolong jawab dulu saya punya pertanyaan itu tadi. Pada abad keberapa itu Nabi Muhammad membelah bulan? Gua udah Dan dengar negara mana penjawabannya, yang iya. menjadi saksi? Oke. Itu ya. kejadian bohong nggak ada. Udah Dari ya, Al-Qurannya pun nggak ada gantian. itu. Ini sekaligus closing statement buat kawan-kawan Kristen, belajar seperti Oki tadi. Kalau mau berapologet itu begitu, minimal jawab. Jangan cuma nanya mulu, ya. Nah, gitu. Pertama saya jawab dulu tanggapan dari si apologet Kristen terkait tentang Ribka. Pertama, ini saya buka lagi datanya ya. Mohon maaf nih saya harus buka data. Apologet Kristen menggunakan pendekatan apa mentafsir ayat itu ya, itu saya akan tunjukkan ada anakronisme dalam kitabmu. Ini bukan, kamu sudah akui ini punya Yahudi ya, dan kamu tahu kalau kitab berbahasa Ibrani itu Yahudi lebih kredibel. Pertama, mereka menguasai bahasa aslinya. Yang kedua, itu adalah agama mereka. Genesis pasal 5 nomor 20 itu Rashi ya bilang, bukan saya. Rashi ya, Rashi. Di sini dia menikah 3 tahun ya. Di sini nih. Nah, mana tuh 37 tahun. Nah, nih 3 tahun nih. Ini yang bilang siapa? Rashi. Kamu nggak tahu Rashi? Ya udah belajar siapa Rashi. Tanya sama orang Yahudi deh. Salah satu sekolahnya. Terus kamu bilang tadi, iya jangan dipotong dulu. Saya tadi diam aja loh tadi loh. Terus kamu lihat lagi nih, Berita Wahyu bahkan mengutip. Udah lanjut. Ya ampun. Teriak-teriak. Guk. Nah, bahkan kamu lihat nih halakahnya hukum Yahudi nih. Apakah nih aku liatin dulu data aku nih dari mana? Ini ya, nih data aku dari mana? Bentar ya. Nih, sorry, data aku dari mana? Teman-teman Kristen perhatikan nih, kalau bawa data tuh tahu kita penulisnya siapa. Ini website situs Serapan Pagi Biblika. Penulisnya siapa? Ini Berita Wahyu. Mau tahu siapa Berita Wahyu? Cari sendiri. Dia seorang scholar, pengajar Bible. Ya, Berita Wahyu. Apa kata Berita Wahyu? Nah, apakah usia 9 adalah batas minimal wanita Yahudi menikah? Sinagog-sinagog yang diresmikan oleh para rabi rohaniawan pendeta mereka? Tidak juga. Jika kita membuka dari catatan sejarah, ternyata kita akan mendapatkan batas minimal usia pernikahan wanita Yahudi yang disetujui dalam hukum agama Yahudi yang sangat mencengangkan, yakni 3 tahun. Gini. Mana datanya? Ini Ribka itu. Ribka 3 tahun. ini orang ini kenapa nih mengganggu saja, membuang waktu saya kamu? Saya lagi ngomong tadi, kau disuruh ngomong nggak ngomong kau. Nah, sekarang kita tunjuk tentang Ribka yang itu kan kau baca. Bentar dulu, kenapa? Oke, Kak, saya diam deh, saya nggak bisa. Bapak jahat, Udah, diam. bodoh malah ngomong mulu. Udah ya. Udah Bapak belum? jahat, Ah, kamu ini kan kamu bodoh. lihat nih. Sebentar Uni, Bang Rindi juga sebentar, jangan Uni, ikut. sebentar Uni. Aduh. Oke, sebentar Uni. Teman-teman Kristen, kalian tolong ya. Saya menegur Anda karena Anda bertingkah laku tidak enak didengar, tidak enak dilihat ya. Ya, 1 menit terakhir nih buat Uni ya. Habis itu saya ngomong lagi. Silakan Uni.
Nih, saya akan buktikan bahwa bagaimana kamu mau menjelaskan tentang Ribka yang pakai buyung-buyungan itu. Saya nanti sama kamu apologet kita buktikan kitab kamu ada anakronismenya. Kamu baca ini ya. Kamu menanyakan ke saya bagaimana mungkin seorang perempuan berumur segitu. Kamu berapa ini? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Sementara dalam kitab kamu, Ismail yang berumur 16 tahun diletakkan di bahu mamanya. Masuk akal nggak? Ini namanya anakronisme. Maka kita untuk membuktikan mana informasi yang benar sumbernya, kita masuk ke kritik teks, kita buktikan mana yang kitab yang dilayak dijadikan sumber atau tidak. Sama kamu nanti, sama Kak Mary. Kamu, saya angkat tema kritik teks sama kamu ya. Kamu apologet ya. Jadi kita nggak usah banyak bicara. Saya bisa membuktikan di kitab kamu ada anakronisme. Dua arah ya. Dua arah nanti. Nah, baru saya sama nanti ya. Nah, artinya saya bisa menunjukkan bahwa di kitabmu itu ada anakronisme. Bagaimana mungkin kita bisa percaya tulisan-tulisan dalam kitabmu itu? Nah, memang ada kontradiksi parah di kitab kamu. Saya bisa tunjukkan banyak. Dan saya terakhir. Sama aku ya. Ya, saya minta kamu nanti kontradiksi Al-Qur'an ya, apologet sama aku. sama Yuni aja. Banyak seribuan. Aduh, iya saya minta kamu cuma tunjukkan 2 aja, nggak usah 1000, 2 aja kamu tunjukkan. Mau banyak mau enggak aturannya diikutin. Oke, lanjut. Setengah menit, lanjut. Ada lagi? Uni sudah selesai? Terakhir teman-teman, perhatikan teman-teman. Tar. Nih, signal. Oke, aku tunjukkan ya Quran ya. Siap-siap kau. Sebentar bang, setengah menit tersisa. Ayo Uni. Kau ini nggak ngerti ya. Nanti kau bilang, sementara kau bilang tadi nanti kita atur. Sekarang kau mau bawa banyak. Aku udah mau tidur. Kau bilang, teman-teman ini terakhir tidak menjawab lagi saya. Saya mau teman-teman Muslim perhatikan untuk bersikap adil. Lihat siapa orang Kristen yang betul-betul hanya mengikuti hawa nafsunya. Lihat yang betul-betul mereka tuh objektif. Maka teman-teman bersikap adil ya. Paham kan maksud saya teman-teman? Ya, saya lagi nggak subuhan, saya lagi datang bulan. Artinya teman-teman yang Muslim perhatikan. Saya kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Saya belum pernah melihat Kak Mary itu menista agama, teman-teman. Ini menjual kesedihan lah. Belum menjawab pertanyaan saya tadi. Dia kan cari lawan debat. Oke, saya jawab Lodregas. Ini kenapa lah ganggu aja ini kok saya lagi ngomong terakhir kok diganggu-ganggu. Lodregas, kalau aku jawab di abad ke-6 Nabi Muhammad hadir dan abad ke-7, pertanyaanku, tanggal berapa Tuhanmu menghidupkan Lazarus? Kau jawab ya. Tanggal berapa ya? Kau tunjukkan tanggal berapa Tuhanmu menghidupkan Lazarus. Dan siapa nama orang yang melihat? Dapat tuduhan nih ya. Saya jawab ya, tuduhan ya. Remis. Saya belum selesai. Inilah kenapa Kak Mary dari tadi itu udah bilang kalian emang ada harga diri sama sekali ya. Kamu belum dikasih waktu. Kamu belum dikasih waktu lagi di sini. Aduh, udah. Di sini tidak boleh diamkan semua menjual dulu. kesedihan. Mod closing ya. Diamkan dulu semua Mod diamkan dulu semua Mod. Diamkan dulu semua. Kak Mary, terima kasih banyak atas sisi keobjektifannya approach to tadinya sudah close untuk istirahat. Dan tadi malam sebenarnya saya sudah istirahat. Saya mau sampai Lebaran, mau fokus dulu menyambut Lebaran. Tapi karena saya lihat tadi Pak Saipudin, saya naik. Itu pun karena ada komentar Kak Mary. Teman-teman, wallah ya, wallah. Kita ganti tes yuk Quran yuk sama Alkitab yuk. Iya kan nanti. Ini gimana nih orang ini birahi banget sih. Tidak hari ini. Tidak hari ini. Iya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Enggak ada, dia pikir gue gak ada kerjaan. Pak, gue bukan pengangguran. Diatur Dia gak punya telinga nih kayaknya. Itu yang pertama. Sebentar Uni, sebentar. Dengerin ya. Ingat teman-teman, sebelum teman-teman menerima tantangan Uni Rifa, saya pesan cuma satu. Kalau kau tidak punya kemampuan berdebat dan otakmu tidak bisa berpikir cepat serta komunikasi, public speakingmu tidak bagus, saya sarankan jangan. Ya dibully lah, masa enggak pula. Saya sarankan jangan. Karena tadi saya menilai bagaimana kalian menarasikan kalimat itu, kalian benar-benar buruk. Jujur buruk. Ditanya A malah lempar pertanyaan B. Ditanya A jawab dulu A. Begitu imbang baru nanya B. Itu namanya debat. Kau ditanya A, kau tidak jawab A, langsung kau tanya lagi yang B. Saya hitung-hitung berapa kali kalian nanya, banyak kali. Enggak Kak, aku satu pertanyaan saya tadi. Belum kau baru naik juga. Bang.
Kok Host, dari saya tadi ini gue baru naik, menanggapi, Bang. bukan bertanya sama dia. Host, saya nanggapi. Iyo. Boleh Ini- nggak? Saya Ini punya pun sama. pertanyaan aja. Saya kan Dia apologet, nggak saya menjawab itu. nanggapin. Dia Tugas nggak saya itu menunjukkan Bible itu. Hostnya aja dijajah loh sama mereka loh. Emang gak ada sopan-sopannya kalian. Kak Mary ngomong aja kalian potong. Gimana aku jawab? Bukan kayak gitu. Dia itu nuduh kami, nuduh saya Makanya termasuk kalau bagian dari seperti iya teman-teman saya lain. paham Bang, saya paham. Jadi kalau ngerti, kalau kau punya pertanyaan dari pihak lawan, kau catat nomor 1 tanyanya apa, nomor 2 tanyaannya dia apa. Kau jawab dulu pertanyaan dia, baru kau boleh bertanya. Nggak kelar-kelar kalau jawabannya tidak ada, tapi kau bertanya. Saya Itu kan kita debat nanggapin, kusir. bukan saya bertanya. Saya nggak bertanya, host. Iya, Saya bertanya itu pula tadi dia, ya pertanyaan ampun. yang tadi. Nanti kau sekarang- tanggapi. Apologet. Orang ini emang gak. Oke, sekarang Bang Apologetik Anda saya Izin kasih turun 7 ya. menit untuk menjawab. Sebentar Uni, 7 menit terakhir Uni. Oke, 7 oke. menit terakhir. Aku Nanti dia bilang aku berdiri aja ya. Aku nggak nanggapin lagi. Iya. Iya, nanti dia bilang kita belain Uni. Padahal dia nggak ngerti jalan Siap, ceritanya bahwa teman-teman Kristen itu nggak siap berdebat. Saya kasih tahu. Mereka naik karena lihat Uni Rifa, langsung pengen nyerang. Karena emosi itu kelihatannya gagap. Lanjut, Bang. Saya tidak Oke, nanggap. siap. Saya tidak kasih pertanyaan sama si Uni Rifa. Saya nanggapi nanti tentang pertantangannya di room ini. Ya, ini tadi katanya kan tuduhan Isa terhadap pedofil. Ini apa katanya ini? Ini apa? Tuduhan Isa menikahi Ribka di usia Ya kutipannya dibantah dong. Bentar, Bu. Diam Kutipannya dulu, dibantah. Ya diam ampun, dulu, nih orang nih kayak gini nih diam parah. dulu. Ini nih. waktu saya. Kutipan Burita Wayu dibantah. Itu maksudnya. Itu Diam memang dulu. Burita Wayu memang menjawab, tapi kutipan itu benar atau tidak? Itu poinnya. Mana sih? Bentar dulu. Uni diam Uni, biar dia jawab dulu Uni. Biar dia jawab dulu. Diam. Oke, aku diam. Aku habis itu turun. Kamu kayak anak-anak gitu loh. Menki saya ini. Apa ini? Diam dulu. Kan di sini kau mengatakan disetujui dalam hukum agama Yahudi yang sangat mencengangkan yaitu 3 tahun. Betulkah? Mari kita kupas dalam lagi. Ini nggak kau baca. Kita baca apa yang dimaksud. Bu Rita Wahyu, kamu tuh astagfirullahalazim ya Allah. Ya. Kita buktikan samamu tanggapan ini, ya. Ini tanggapannya. Mengenai tuduhan bahwa Isa menikahi Ribka, sorry bukan. Tanggapannya bentar ya. Tadi mana baca ya? Isa kan Islam. Tuh, Anda gagap kan? Iya, Anda gagap. Ini nih yang saya bilang Anda gagap. Bentar dulu, host. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Ya, bukti bahwa ayat tersebut bertentangan dengan kitab kanonik, ya. Yang dimaksud yang di atas tadi. Penanaman kepada istri Adam yaitu Hawa dalam ini. Bentar ya, mana tadi ya? Kok jadi hilang? Mana tadi aku baca tadi sempat. Halo, konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Bentar ya. Mana tanggapannya, benarkah? Bentar host. Tadi aku udah Aduh, Kak Mary, aku izin boleh nggak Bentar, upload oh, di ini. YouTube, Kak? Mungkin Boleh nggak, kita Kak? lebih fokus mendiskusikan Kalau Kak masalah. Mary nggak izin nggak? Waktu dia masih ada Uni 7 menit Oh, lagi iya, masih iya, ada. iya. Sekali-sekali itu lawan yang tahu Islamologi gitu loh. Biar mantap. Nih orang-orang buta Islamologi yang kelawan. Iya, kamu diam aja dulu. Man tadi ya, aduh, aku jadi Diakui pula lagi buta Islamologi. Aduh. Memang kalian salah. Uni Rifa tadi nyerang Pak Saifuddin, bukan nyerang kalian. Kalian dia minta naik. Ini aku ngomong jujur ya. Uni Rifa di sini nyerang Pak Saifuddin, tidak mau nyerang kalian. Kalian ikut naik nyerang Uni Rifa. Itu kenyataan yang terjadi dari tadi. Bukan ya, Bu ya. Saya nanggapi. Tadi saya Apa sih si apologet jawab apa sih? Buruan jawabannya apa sih? Ah, itu tuduhan itu tuduhan. iya Makanya apa aku jawabannya? baca Burita dulu. Wayu bantah nggak literasinya, Bre? Burita Wayu bilang nggak? Itu riwayat itu semuanya tidak pernah ada di kitab Yahudi. Itu semuanya salah kaprah. Yahudi tidak punya hukum pernikahan anak umur 3 tahun. Uni jawab. Uni jawab. Uni sudah Uni. Tunggu dia jawab dulu nih. Makanya tuduhan itu dijawab Bu Rita Wahyu. Makin dikasih pressure makin gelagapan dia. Astaga, kok kayak gini host ini ngomongnya? Ini bagaimana? Memang kau gelagapan, Bang. Sangat kasihan ya. Itu penonton di bawah Muhammad Koji sampai bilang gelagapan. Gini loh, karena saya tadi udah terhalang makanya saya lagi baca
jadi hilang yang saya baca. Bentar. Bisa Makanya aku bikin bilang VT debat kau tidak untuk jawabnya. semua orang. Jawab aja pakai VT. Iyo, debat itu bukan untuk semua orang, percayalah. Debat itu bukan untuk Bisa semua jawab orang. pakai VT itu. Bu Mary, Dalam keadaan Memang tertekan, pikiran hilang. memangnya itu hukum orang Kristen. Bu Mary, izin. Lagian Kenapa? memang itu hukum orang Kristen. Tahu Bu Mary, dulu, izin. Itu apologetik ngomongnya kok kayak orang blow on. Lah, kok orang bilang Pak Rindi, Anda tidak sini. boleh ya, Pak Rindi ya. Kamu dari tadi Pak Rindi, ngomong, nanti kalau saya bilang Anda juga kurang cukup mampu dibanding Uniriva, Anda jangan marah. Bisa ngomong begitu. Nah nih, ini penerjemah dari tulisan Rashi dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris menimbulkan banyak lost in translation. Bahkan dari kalangan Yahudi sendiri terdapat banyak yang terjadi kesalahpahaman, terutama ketika pembaca talent frase ini dengan tanpa ini bahasa apanya ya? Dengan tanpa menimbang referensi ayat-ayat yang Nggak tahu lah aku diberikan oleh bahasa Rashi. apa. Bentar, Udah uni dia. Astagfirullahaladzim. Karena udah bisa dijawab, makanya dia motong-motong. Akibat yang jadi bahan ejekan yang salah paham oleh polemikus Islam itu sendiri. Tentang tuduhan itu ada bahasannya. Inilah bahasannya. Kita tengok. Nah, di sini apa katanya? Dan Isa berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Amram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Di mana? Makanya kamu ngerti nggak? Mana Ini kan ada? syubhat lama, Bang. Makanya Ini kan makanya cerita gini, lama Pak. diulang-ulang Kamu pelajari terus. apa yang dikatakan Bu Rita Wahyu sampai habis. Apa yang dinarasi itu? Nggak ada yang Ya, dikatakan dibaca 23 kepalanya itu yang difitnahkan. Memang tukang Iya fitnah kok. difitnahkan, makanya Ibu Rita Wahyu dia membalas. Ngerti nggak kamu? Makanya Iya, ini lagi apakah anak ini lagi bodoh membedah ini? pernyataan Rita Wahyu ya Apologen, kan? Betul ya. cuma lah Bang Apologen. Jawab Gini, Bang. pertanyaan saya aja tadi. Kak Mary, Dia udah bilang, belum? abad- Aku mau abad benar-benar ke-6 mau Nabi putusin, Kak. Muhammad membelah bulan. Udah, Sementara udah. Islam itu Udah, ada Kak. Ini abad anak 16 ke-7. ini, apakah Apa sih Uni Rifa apakah umur ini? 3 tahun? Apakah ini umur 3 tahun si Isa? Jawab dulu. Udah dijawab lagi. Gue juru jawab nih Kak Mary nih. Gue jawab Ya nih. silakan. Apakah Gue tanya sama lu. Tinggal iya Gue atau tanya. tidak, iya atau tidak, iya atau tidak saja jawabannya. Ya. Apa? Saya Apakah jawabnya enggak bentar. Saya dengar ya, saya membawa itu literasi Yahudi. Dengar sefaria.org. Kan sudah dibahas, sudah dibahas. Sebentar dulu. Ini apa sih? Ah. Kalian tahu nggak? Orang Kristen nggak mungkin menerima karena kalian dapat modalnya terjemahan. Aduh. Tadi kau suruh aku jawab. Jawab itu nggak mesti harus yes dan no loh ya. Maaf nih nggak bisa. Kenapa? Karena yang saya bawa itu saya tidak bilang di terjemahan kitabmu. Saya bilang di pendapat para rashi. Dan yang saya tanya tadi, Bu Rita Wahyu bantah nggak ada halakah menikah dengan umur 3 tahun tuh ada nggak bantahannya? Apakah kutipan-kutipan Bu Rita Wahyu itu dibantah nggak sama Bu Rita Wahyu? Dibantah nggak? Dibantah. Itu halakah, tahu nggak arti halakah? Halakah itu apa? Mana? Tunjukkan kalau kepada saya tertulis bahwa halakah itu tidak benar, bahwa orang Yahudi tidak pernah memiliki hukum Sekarang aku halakah di tanya tahun sama 3 tahun. Rifka. Rifka itu orang Islam apa? Mana? Bentar loh. Apa Tanya sama katanya? Rifka. Apa katanya? Tuduhan Isa pedofil ini ya. Apa katanya? Dari tulisan Rashi. Tulisan Rashi ya. Yang mana? Iya, Yang mana? Yang mana Betul. tulisannya mana? Ini jawaban Bu Rita Wahyu langsung. Yang saya tanya yang mana, dijawabnya yang apa? Rashi atau yang mana? Halakah hukum Yahudi itu ada di Makanya seluruh dia sumber mau orang Rifka. Yahudi, Kamu bre. nanya, kan? Belajar Kamu keyahudian dong. Saya Kamu belajar nanya, loh. kan? Diam dulu. Itu tulisan Rashi dan itu bukan dibantah tapi dicurigai bahwa itu diragukan. Kenapa? Karena teksnya itu tulisannya menimbulkan polemik. Ya gimana nggak polemik? Orang dinikahi umur 3 tahun Justru kok. gara-gara Oke, gini, stop, Bu. stop dulu, Kak, stop udah dulu, ya stop Kak, dulu, aku stop turun dulu, ya Kak stop ya, dulu, stop capek dulu. deh. Stop dulu. Kak boleh turun Sebentar. nggak? Ya udah gue kabur Sebentar, deh lu hebat. Uni. Kak, Uni. tadi aku udah mau turun. Berarti Uni mau bikin head to headnya janjian waktunya sama saya, tapi nanti siapapun yang maju dari mereka diterima ya. Ini Kak, saya cuma ini aja. Saya mau si apologet ini sama Oki. Kenapa? Nanti kalau Kakak terima setiap orang Kak, itu kita akan buang-buang waktu Kak. Hanya akan mempertontonkan ketidakbaikan. Bukannya Aku satu sarjana lawan teologi banyak, loh, bukan. S2. Enggak. Bukan satu lawan banyak, satu Si lawan apologet satu. gantian si Oki Ya. dulu. Tapi baru siapapun dia,
Ya tapi siapapun dia diterima ya. Oh enggak Kita Kak, saya batasi saya aja punya Uni, 2 batasan jam aja Kak. Uni. Saya punya batasan yang mau diskusi sama saya itu yang sehat Kak, yang normal orangnya, enggak ODGJ. Oh Kak. gitu. Iya, tentu, Yang tentu. nggak tahu Tentu, Islamologi tentu. jangan kau tantang. Yang tahu Islamologi kau tantang, berani nggak? Yang tahu Islam tunjukkan turunkan Ayo, aja gini, sama aku. pendeta-pendeta. Uni. Udah. Nggak Ya usah kan? pendeta, Uni. udah sama aku Gini nih. gini host, bentar Ayo. host, boleh nggak saya ngomong? Dengerin dulu, Ini Kak Mary lagi ngomong sama gue. dengerin buang-buang dulu. waktu. Uni tolong, Uni kasih list nanti di DM ke saya. Oke. Materi-materi apa yang Uni mumpuni dan teman-teman Kristen juga Siap. sama. Materi-materi apa yang kalian mumpuni nanti akan Siap, saya Kak Mary. cocokkan. Saya Mantap. akan head to head kan. Jadi kalau Mantap. kalian ngaku kalian jago Islamologi, Habis lebaran ya, saya Kak. akan hadapkan dengan Islamologi. Ya. Jadi jangan lari dari konteks. Kak, Kalau aku belum lari punya dari WhatsApp konteks- Kakak ya. Nggak, belum Nanti aku punya, minta belum dong ya, punya. lewat DM ya, nanti Iya, minta boleh. WhatsApp-nya. Aturin ya, aturin Jadi diskusinya. betul. Riva sama Jadi aku kalian temanya wajib- bebas. Riva sama aku berani nggak? Iya, Udah makanya sama Bu Yuni aja. nggak bisa Selera kau. nggak bisa tema bebas, nggak bisa tema bebas. Lu ikut. bikin kayak portfolio, lu bisanya apa aja. Nanti dicocokin. Ini karena biar satu dia materi mau, biar dia mau bisa berapa apa jam? aja. Temanya apa aja? Berani tema nggak? Ya lu kalau bikin, ya lu PPJ, bikin Kak. aja tema apa aja. Kalau dari PPJ kita kasih bang, tema. kalau dari kita bang gua simpel kasih- aja. Ayo. Apa Gua kasih mujizatnya lu, iya Nabi udah. Muhammad itu? Tema Aku simpel PPJ aja dari adalah kita. bagaimana cara mencari uang. Karena kata Bu Yuni sekarang lu lagi susah keadaannya. Bu Yuni yang bilang kemarin, maaf ya PPJ. Iya. Simpel aja. Enggak belajar di Jawaban Kak, saya ajarin aja. di masjid, Kak. Uni, Kak, ajarin di Karifah ini masjid, belum Kak. dijawab Uni, tadi. Uni, Apa, Kak? Uni Ya. izin bikin flyer, mengundang mereka dan wajib melampirkan materi yang mereka mau bahas. Mantap. Nanti Supaya aku kita kayak head to head. ajukan ya. Aku ajukan nanti Iya, nama-nama orang yang gini, aku gini, terima buat diskusi Iya. ya. Gini juga. Nantangnya nggak tahu Islamologi. Oki sama si apologetik ini. Kalau Lodregasnya nggak usah nih adik-beradiknya PPJ nih Kak. Nih Lodregas nih anggap aja. Nggak, jadinya gini loh teman-teman. Begitu, Ini jujur ya, begitu jujur nggak ya. bisa dijawab Jujur ya. pertanyaannya kok gitu. Jujur kalian harus mulai berpikir belajar untuk berdebat dengan baik. Kalau enggak Iya. kalian akan kalah. Karena jujur secara strategi kalian kalah. Bicara strategi loh, saya tidak bilang materi. Strategi Kak, kalian udah kalah. Kalau kita menunjukin data kan, mereka lebih malu. Kak, aku izin turun ya Kak ya. Aku izin Nggak, turun. mereka Aku lebih izin. malu. Saya nggak peduli. Saya bilang materi ada masalah. Nabinya dia itu tidak ada Oke, mujizat bye sama bye sekali. semuanya apologetik. Kabur, Kita kabur, bertemu kabur. habis lebarannya apologetik. Apa Tema sih kita kritik mujizatnya Nabi teks. Muhammad itu? Tidak ada. Bang Rindi, silakan Sama dilanjut aku yang PPJ. kritik teks ya. Saya tidak Dadah. bicara Sama aku kritik materi. teks. Bye bye. Bye bye. Riva sama aku Dulu kritik nih, teks. Uni jangan lari Ya. dulu. Iya nanti, iya kritik teks nanti. Dengerin. Gini. Secara materi saya tidak meragukan kalian jujur, tapi Gini, cara Kak. kalian dan strategi kalian itu salah. Gini Ingat, Kak. namanya ada bola umpan, bola umpan lu tendang dulu. Itu Gini, kalian Kak. udah telak banget tadi gitu loh. Oke, kalau saya kan nanggapin, bukan saya yang bertanya. Saya Ya kan betul lah bang. bertanya. Hanya Bu menanggapi. Mary ajarin, Bu Mary Bentar, Bang. ajarin. Saya nanggapin. Rindi, Narasi. lu kadang-kadang minta di sliding juga sama gue Rindi. Aku dukung kakak ajarin mereka karena mereka emang Biar, kok kayak biar. orang-orang loh. Biar. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi Islam.